Memberikan perintah, Ye Xuan segera mengangkat pedang dan membasmi Raja Ibel Yama. Melihat situasinya tidak baik, Raja Ibel Yama melemparkan medan kematian dan menghilang lagi. Ye Xuan mendengus marah dan tidak mengejar Raja Ibel Yama. Sebaliknya, dia berbalik untuk membasmi pasukan Ibel Surgawi dan menyelamatkan 300.000 budak manusia. Situasi pertempuran berangsur-angsur beralih ke pasukan Long Yuan, dan semakin banyak Ibel Surgawi melarikan diri dari kota. Tepat pada saat ini, bau busuk yang kuat tercium dari istana terlarang di ibu kota kuno Zhenyu. Aura itu begitu mengerikan sehingga langsung menarik perhatian semua orang. Ye Xuan segera menoleh dan melihat ke arah asal nafas itu. Di area terlarang istana ibu kota kuno Zhenyu, peti mati perunggu kuno perlahan bangkit dan akhirnya melayang di atas ibu kota kuno Zhenyu, memancarkan tekanan yang menyesakkan dan menakutkan. Titik. Apa itu? Seru seseorang di pasukan Long Yuan. Ekspresi Qin Tai'a berangsur-angsur menjadi serius. Meskipun dia sudah menduga hal ini, dia tetap tidak bisa menahan rasa gugup ketika dia benar-benar melihat peti mati perunggu kuno itu. Ye Xuan pernah merasakan aura ini sebelumnya. Aura ini muncul ketika rumah harta karun Dewa Pedang muncul di dunia. Nenek moyang para Ibel yang merupakan keturunan para dewa. Orang yang tidur dalam peti mati perunggu kuno ini adalah Ibel tua Tingshu dari Departemen Pemanggilan Dewa, leluhur para Ibel yang memanggil dewa. Raja Ibel Yama muncul di bawah peti mati perunggu kuno dan berlutut sambil berkata, "Leluhur Ibel penjatuh dewa, demi keselamatan Departemen Penjatuh Dewa, mohon bangunlah dan tumpas semut-semut yang merajalela dan hina ini." Setelah hening sejenak di dalam peti mati perunggu kuno itu, sebuah suara tua dan dalam terdengar manusia, "Masih ada cara untuk bertahan hidup jika kau mundur sekarang." Qin Tai'a tampak serius dan tidak menanggapi suara itu. Ye Xuan juga merasakan aura mengerikan di peti mati kuno itu. Dia datang ke sisi Qin Tai'a dan bertanya dengan suara rendah, "Bisakah kamu bertarung?" Yang ada di dalam peti mati kuno itu adalah leluhur tua dari Departemen Keturunan Dewa, yang kultivasinya jauh di atas alam dewa bela diri, dan mustahil untuk melawannya secara langsung. Namun, begitu leluhur tua seperti itu bangun, itu berarti akhir hidupnya. Sekarang tinggal bertaruh apakah dia bersedia bangun demi ibu kota penjara kuno. Qin Tai'a mempertimbangkan pro dan kontranya. Jika leluhur Ibel di peti mati perunggu kuno menolak untuk bangun, situasinya akan sangat sederhana. Begitu kota penjara kuno ditembus, peti mati perunggu kuno akan terbang menjauh dan kembali ke makam leluhur. Bagaimana jika dia bangun? Tanya Ye Xuan. Qin Tai'a menarik napas dalam-dalam dan berkata, "Jika dia bangun, ini akan menjadi pertarungan terakhirnya, dan dia akan menggunakan seluruh kekuatannya untuk membasmi dengan gila-gilaan. Ketika saatnya tiba, aku akan tetap tinggal untuk melindungimu, dan kau bisa lari sejauh yang kau bisa. Tidak akan rugi bahkan jika kau mati bersama Ibel tua Tingshu. Lalu kau." Ye Xuan mengerutkan kening. Qin Tai'a tersenyum riang dan berkata, "Jangan khawatir, saya akan berusaha sekuat tenaga untuk menemukan secercah harapan." Ye Xuan merenung dan segera membuat keputusan. Pertarungan telah mencapai titik ini. Mustahil bagi kita untuk mundur hanya karena sepatah kata dari leluhur Ibel. Kita tidak punya pilihan selain bertarung sampai akhir. Mengenai apakah benda di peti mati perunggu kuno itu berani bangun, kita harus menunggu sampai ia bangun. Ayo lanjutkan pengepungan. Banyak sekali dari mereka yang terkunci di sini, lawan saja mereka. Kata Ye Xuan dengan keras. Qin Tai'a segera memerintahkan teruslah menyerang kota. Jangan pernah meletakkan pedangmu sampai Ibel itu hancur. Basmi. Tentara Long Yuan berteriak serempak dan melancarkan serangan ganas lainnya. Dari peti perunggu kuno itu terdengar teriakan marah leluhur Ibel yang turun dari Dewa Semut, "Beraninya kau." Qin Tai'a memegang tombak Haori di tangannya dan berteriak, "Jika kau punya nyali, bangun dan mari bertarung terlebih dahulu." Serangan tentara Long Yuan menjadi semakin sengit. Ribuan meteor berapi berjadewa, menghantam formasi pertahanan kota dengan suara bang bang bang. 1000 perahu terbang cahaya mengambang dibagi menjadi 3 tim, meluncurkan serangan meriam naga roh cahaya mengambang, menyebabkan formasi pertahanan kota ibu kota kuno Zhenyu bergetar terus-menerus. Ibu kota kuno Zhenyu hendak ditembus, moral pasukan Ibel Surgawi di kota itu semakin rendah dan jatuh ke dalam kekacauan total. Raja Ibel Yama bersikeras dan memohon dengan suara keras, "Leluhur Ibel, kumohon bangunlah." Peti mati perunggu itu terdiam cukup lama, hingga akhirnya terdengar gerutuan marah, "Kalian para Raja Ibel Langit semakin lama semakin tidak berguna." Begitu kata-kata itu keluar, tekanan yang berasal dari peti mati perunggu kuno itu tiba-tiba meningkat. Leluhur Ibel dari klan Ibel akan segera bangun. Leluhur Ibel dari klan Ibel akan segera bangun. Teriakan terkejut tiba-tiba terdengar dari pasukan Long Yuan. Qin Tai'a merasakan tekanan yang mengerikan ini dan tahu bahwa leluhur Ibel akan segera bangun. Ekspresinya tiba-tiba menjadi dingin dan tegas. Dia bergegas menuju peti mati perunggu kuno dengan senjatanya dan menusuknya. Wah!
Tombak Haori tidak menyentuh peti mati perunggu kuno. Gelombang udara yang amat kuat meledak dari peti mati perunggu kuno, menghantam Qintai hingga terpental. Gelombang udara ini menyebar seperti riak, mendorong semua manusia yang kuat di kota itu keluar. Hembusan udara itu begitu kuat sehingga mustahil untuk menahannya. Semua manusia kuat yang menyerbu kota dipaksa kembali keluar kota oleh gelombang udara. Setelah semua prajurit ras manusia dipaksa mundur, formasi pertahanan kota ibu kota kuno Zhenyu diperkuat lagi, memblokir seluruh kota. Segera setelah itu, suatu kekuatan pelahap keluar dari peti mati perunggu kuno dan mulai melahap darah di kota itu. 300.000 budak manusia itu langsung merasa tercekik, memegang leher mereka sendiri dengan tangan, dan berteriak keras. Darah mengalir keluar dari 7 lubang mereka, berkumpul menjadi aliran-aliran yang melayang menuju peti mati perunggu kuno di langit. 300.000 aliran darah berkumpul menuju peti mati perunggu kuno. Pemandangan itu berdarah dan mengerikan. Jelaslah bahwa ibel tua di peti mati perunggu kuno ingin menggunakan darah 300.000 budak manusia untuk menghidupkan kembali tubuhnya. Adegan ini pernah terjadi sebelumnya ketika perbendaharaan Dewa Pedang muncul. Akan tetapi, saat itu leluhur pedang ibel menggunakan darah monster. Sekarang leluhur ibel menggunakan darah ras manusia, dan 300.000 sekaligus. Ketika Ye Xuan melihat pemandangan ini, dia ingin segera masuk ke kota untuk menghentikannya. Tetapi ketika dia mencoba berjalan melalui kehampaan, dia menemukan bahwa kota kuno Zhenyu terhalang oleh medan yang kuat. Bahkan kehampaan itu terkurung dan dia tidak bisa masuk sama sekali. Qintai menyadari hal ini hampir bersamaan dan berteriak keras, serang kota. Serang kota, hancurkan formasi. Ledakan, 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 meteor api, meriam naga cahaya melayang, dan semua senjata pengepungan ditembakkan pada saat yang sama, membombardir formasi pertahanan kota dengan suara yang mengejutkan. Namun, dengan berkah dari wilayah leluhur ibel, formasi pertahanan kota menjadi tidak bisa dihancurkan. Begitu banyak senjata pengepungan yang menyerang pada waktu yang sama, tetapi gagal membuat satu terobosan pun. Senjata pengepungan terus membombardir kota, dan peti mati perunggu kuno terus menyerap darah. Setelah bercak darah tersebut bersendewa dengan peti mati perunggu kuno, darah tersebut langsung meresap ke dalam peti mati dari permukaan. Mata Qintai berangsur-angsur menjadi gelap, dia menarik napas dalam-dalam, dan berkata, pergi. Larilah, serahkan ini padaku. Ye Xuan tertegun, berbalik untuk menatapnya, dan bertanya apakah tidak ada cara lain. Bersikaplah tegas dalam segala hal yang kau lakukan. Leluhur ibel bukan lagi seorang ahli bela diri, tetapi seorang ahli Shinto. Begitu dia bangun, dia akan membasmimu sampai mati. Kau terlalu mempesona dalam beberapa tahun terakhir, dan kau telah mengambil alih rumah harta karun Dewa Pedang. Leluhur ibel pasti akan membasmimu. Kau harus melarikan diri, dan kau harus bertahan hidup. Qintai berkata dengan nada yang tidak bisa menahan penolakan. Ye Xuan dengan cepat menimbang untung ruginya dan tahu betul bahwa melarikan diri segera adalah hal yang benar untuk dilakukan, tetapi bagaimana dia bisa meninggalkan lelaki tua itu dan melarikan diri sendirian. Aku tidak percaya, bahkan jika itu adalah ibel tua Tingshu, aku akan melawannya. Ye Xuan akhirnya menyadari bahwa dia tidak bisa pergi. Dia tidak bisa melewati rintangan di dalam hatinya. Sekarang bukan saatnya bagimu untuk bersikap keras kepala. Aku biasanya tidak peduli padamu karena aku tidak membesarkanmu sejak kecil, tetapi sekarang kamu harus pergi. Selama kamu lolos dari bahaya, akan ada kemungkinan tak terbatas di masa depan. Qintai menegur dengan keras. Setelah Ye Xuan memutuskan untuk tidak pergi, dia perlahan-lahan menjadi tenang, mengetuk pedang Kunpeng untuk membangunkan binatang Kaisar Kunpeng, lalu berkata kepada Qintai, kita mungkin tidak akan kalah. Kamu dan aku akan bertarung bersama, dan aku masih memiliki kartu truf. Bahkan jika aku benar-benar tidak bisa menang pada akhirnya, aku memiliki keyakinan untuk bertahan hidup. Ye Xuan akhirnya menggunakan kata bertahan hidup. Kedua kata ini bukanlah kata-kata yang cerdas dan mulia. Tetapi Qintai mendengar implikasi menanggung penghinaan dan tahu bahwa begitu kata-kata ini diucapkan, kata-kata itu tidak akan berubah. Baiklah, aku mengizinkanmu tinggal, tetapi kau harus ingat. Jika kau kalah, kau harus terus hidup sampai tiba saatnya kau dapat mengangkat langit dengan satu tangan, dan kemudian melawan musuh lamamu lagi. Qintai menarik napas dalam-dalam. Ye Xuan mengangguk dengan serius dan setuju. Tepat pada saat ini, Kaisar Binatang Kunpeng menguap dan berkata dengan pikiran sucinya, ibel tua yang menghentikan umur panjang ini cukup lemah. Cepatlah dan gunakan pengorbanan darahnya untuk menghidupkannya kembali dan membasminya. Cukup lemah. Dilihat dari tekanan yang dilepaskannya, tidak bisa dianggap lemah dari sudut pandang manapun, kan? Ye Xuan mengerutkan kening dan bertanya dengan bingung. Tekanan ini dimaksudkan untuk menakut-nakuti orang. Setan surgawi di peti mati yang rusak ini terluka parah dan terpaksa menyegel meridiannya dan menghentikan hidupnya.
Selama memungkinkan untuk menghidupkannya kembali melalui pengorbanan darah, tidak akan sulit untuk menghadapinya, jelas Kaisar Kunpeng. Mata Ye Xuan segera bersinar dengan cemerlang, dan dia berteriak keras cepat. Terobos formasi pertahanan kota dan ganggu kebangkitan pengorbanan darahnya. Ketika Qin Tai'e mendengar ini, dia tidak menanyakan alasannya dan langsung memerintahkan serang kota dengan seluruh kekuatanmu. Tentara Long Yuan meningkatkan serangannya dan terus mengepung kota. Meteor api terus membombardir. 1000 perahu terbang ringan berpatroli di langit, menembakkan meriam naga roh ringan secara serempak. Setiap tembakan dapat sedikit melemahkan cahaya formasi pertahanan kota. Di bawah serangan ganas tentara Long Yuan, formasi pertahanan kota-kota kuno Zhenyu berada dalam bahaya. Raja Ibel Yama menerima pikiran ilahi dari peti mati perunggu kuno dan segera menjadi cemas. Dia terbang ke atas tembok kota, menunjuk ke armada kapal terbang cahaya yang mengambang di langit, dan berteriak, para penunggang binatang serigala elang menyerang dan menghancurkan kapal terbang cahaya yang mengambang. Pasukan serigala elang binatang adalah pasukan elit yang dibawa oleh Raja Ibel Yama. Begitu perintah diberikan, puluhan ribu pasukan serigala elang binatang segera terbang keluar kota dan menerkam kapal terbang cahaya terapung. Setiap kapal terbang ringan terapung dilengkapi dengan 1 batalion penembak jitu, 1 batalion pedang dan perisai, serta 1 batalion orang kuat untuk pertahanan. Sesaat pertempuran sengit terjadi di langit. Puluhan ribu penunggang binatang serigala elang bertarung di sekitar 1000 perahu terbang ringan yang mengambang. Para penunggang binatang elang serigala sangat kuat. Di bawah serangan ganas mereka, sebuah perahu terbang ringan yang mengambang hancur lambungnya, dengan pecahan papan kayu beterbangan di mana-mana. Bahkan ada kapal terbang yang inti formasinya hancur dan jatuh dari langit. Di atas kapal terbang, penembak jitu melepaskan hujan anak panah, menembak penunggang elang serigala ke landak, yang jatuh ke tanah. Lei Qiu membawa binatang terbang yang dilatih oleh tentara Long Yuan untuk bergabung ke medan perang. Langit menjadi kacau dan menjadi semakin intens. Cepat, serang kota itu dengan seluruh kekuatanmu. Qin Tai'e meraung dan menusuk formasi pertahanan kota itu dengan senjatanya, menyebabkannya bergetar. Pasukan Long Yuan tahu bahwa mereka harus menerobos formasi pertahanan kota sesegera mungkin untuk menghentikan pengorbanan darah leluhur Ibel, jadi mereka mengeluarkan kekuatan tempur yang melampaui level biasanya dan menyerang dengan sekuat tenaga. Raja Ibel Yama berdiri di atas tembok kota dan mencibir, ketika leluhur para dewa Ibel kita bangun, kalian semua semut rendahan akan mati. Jangan buang-buang energi kalian. Aku secara pribadi mengawasi formasi pertahanan kota yang diperkuat. Kalian tidak dapat menghancurkannya. Tunggu saja sampai mati. Peti mati perunggu kuno terus menyerap darah, dan banyak budak manusia yang darahnya terkuras dan kehilangan nyawa. Raja Ibel Yama menyapukan pandangannya ke seluruh medan perang, menunjuk ke arah Ye Xuan, dan berkata dengan arogan, kaulah yang akan mati terlebih dahulu. Qin Tai'e, aku akan membasmi keturunanmu yang sudah mati terlebih dahulu dan membiarkanmu mati terakhir. Apakah kau puas? Saat aku berhasil menembus formasi pertahanan kota, aku akan membasmimu terlebih dahulu. Ye Xuan mengumpat dengan marah. Raja Ibel Yama menggoyangkan jarinya dan berkata dengan arogan, untuk memperkuat formasi ini, aku secara pribadi menghancurkan sekte formasi dan menangkap master formasi. Aku akan berdiri di sini dan memberimu waktu 3 hari 3 malam, tetapi jangan pernah berpikir untuk menghancurkan formasi ini. Benarkah? Aku baru saja menyiapkan hadiah besar untukmu, saatnya untuk mengeluarkannya. Saat Ye Xuan berbicara, dia mengangkat tangannya dan menembakkan energi pedang ke langit. Energi pedang menggulung angin dan awan dan mengirimkan sinyal. Segera setelah sinyal muncul, suara ledakan teredam terdengar di langit yang jauh, seperti guntur yang menggelegar di angkasa. Siapapun yang familiar dengan suara ini, akan langsung tahu suara apa itu begitu mendengarnya. Itulah suara yang dibuat ketika dunia kecil di luar langit menghancurkan angkasa dan muncul. Banyak orang dan setan surgawi menoleh dan segera melihat sebuah dunia kecil penuh vitalitas perlahan muncul di langit 10 mil jauhnya. Di dunia kecil itu, ada pepohonan hijau dan bunga berwarna-warni, bagaikan surga. Di tebing yang ditutupi dengan tumbuhan hijau, ada sesuatu yang sangat mencolok. Itu adalah monster besar yang panjangnya 300 kaki. Monster besar ini tentu saja adalah Void Annihilation Cannon yang dipasang di dunia kecil Void City. Bahkan para pemimpin tertinggi pasukan Long Yuan tidak mengetahui tentang meriam pemusnah kekosongan ini. Qin Tai'e hanya mengetahui bahwa benda seperti itu ada, tetapi dia tidak mengetahui rincian spesifiknya. Begitu meriam pemusnah kekosongan muncul, ia segera mulai mengumpulkan energi. Puluhan juta batu roh dilemparkan ke dalam, dimurnikan menjadi energi melalui inti cakram bintang pemakan matahari, dan dipadatkan ke dalam meriam pemusnahan kekosongan. Ketika Raja Ibel Yama melihat meriam besar di dunia kecil kota Void, matanya melotot karena terkejut. Karena letaknya yang jauh, meriam pemusnah kekosongan tidak terlihat besar jika dilihat dari kota kuno Zhenyu,
namun Raja Ibel Yama tahu betul kalau benda itu sebenarnya sangat besar. Tak perlu dikatakan lagi bahwa senjata pengepungan sebesar itu pastilah sangat kuat. Raja Ibel Yama segera berbalik dan berteriak kepada pendeta Ibel Surgawi yang mengendalikan formasi pertahanan kota, cepat. Perkuat formasi pertahanan kota, dan gunakan semua batu spiritualmu untuk meningkatkan pertahanan formasi ke level tertinggi. Cepat! Kereta demi kereta berisi batu roh didorong ke tungku formasi pertahanan kota, dan cahaya formasi pertahanan kota menjadi lebih kuat lagi. Energi meriam pemusnah kekosongan juga terkondensasi, dan segera menembakkan seberkas cahaya energi. Sinar energi menghantam formasi pertahanan kota, menyebabkan gelombang udara yang melonjak dan suara yang memekakkan telinga. Ledakan, cahaya formasi pertahanan kota meredup dengan cepat dan kemudian menghilang sepenuhnya saat terkena meriam pemusnahan Void. Satu tembakan menghancurkan formasi pertahanan kota. Pasukan Long Yuan bersorak kegirangan dan menyerbu ibu kota kuno Zhenyu. Namun, situasi perang tetap kritis. Saat formasi pertahanan kota hancur, Night Owl menyerbu ke dalam kota, menghunus belati dan menyerang peti mati perunggu kuno, mencoba menghentikan pengorbanan darah. Semburan energi meledak dari peti mati perunggu kuno, menjatuhkan Night Owl. Night Owl terbang kembali, memegang dadanya untuk menahan darah yang mengalir deras di tubuhnya, dan berkata peti mati perunggu kuno ini juga merupakan harta yang sangat berharga. Jika tidak dihancurkan, pengorbanan darah tidak dapat dihentikan. Meriam pemusnah kekosongan telah menembak satu kali dan tidak dapat menembakkan tembakan kedua dalam waktu singkat. Terlebih lagi, level energi dari Void Annihilation Cannon hanya berada pada level Martial Honor. Kekuatannya kuat dalam hal kuantitas dan sangat kuat untuk pengepungan, tetapi tidak cocok untuk menghadapi orang kuat di puncak. Ye Xuan mengerahkan energi sejati dalam tubuhnya, berdiri dan berkata, serahkan padaku. Apa kamu yakin? Bagaimana kalau aku yang melakukannya? Tanya Qin Taya. Tidak masalah, aku yang terbaik dalam menghancurkan harta karun. Saat Ye Xuan berbicara, dia mengedarkan energi sejatinya, menggerakkan 9 bintang energi sejati di lautan energinya untuk membentuk rantai bintang 9, dan kemudian langsung meledakkannya. Berdengung, bintang-bintang esensi sejati meledak di lautan Qi, dan 9 untai esensi sejati melonjak di lautan Qi. Ini adalah ketiga kalinya Ye Xuan meledakkan bintang esensi sejati, dan kekuatan esensi sejati yang meletus sangat dahsyat. Energi sejati yang besar mengamuk di lautan Qi-nya. Ye Xuan bahkan merasakan bahwa lautan Qi-nya sedang terdampak, seolah-olah akan meledak. Kalau saja dia tidak membuka laut Qi-nya 100 kali, dia tidak akan mampu menahan esensi sejati yang begitu besar. Ye Xuan mengendalikan sejumlah besar energi sejati, mengumpulkannya menjadi aliran deras yang mengalir menuju penghalang besar alam dewa bela diri. Ledakan, 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 titik titik titik, titik titik titik. Penghalang besar alam dewa bela diri hancur lapis demi lapis di bawah dampak 9 bintang esensi sejati. Ah! Ye Xuan meraung ke arah langit, dan energi sejatinya langsung menembus penghalang besar, keluar dari tubuhnya, melesat ke langit, menggulung angin dan awan, dan membentuk pusaran awan petir. Saat fenomena aneh langit dan bumi muncul, kultivasi Ye Xuan secara resmi memasuki alam dewa bela diri, dan kekuatan tempurnya melonjak secara eksponensial. Qin Taya yang menonton dari samping tak kuasa menahan ekspresi terkejutnya. Dia benar-benar berusaha mencapai alam dewa bela diri di medan perang. Tindakan berani ini sungguh mengejutkan. Bahkan peti mati perunggu kuno itu memancarkan gelombang tekanan yang ganas. Seorang manusia melangkah ke alam dewa bela diri di depan leluhur tua umur panjang ini dan mengabaikannya begitu saja. Ye Xuan melangkah ke alam dewa bela diri, membawa sisa kekuatan 9 bintang esensi sejati, mengangkat telapak tangannya dan membidik peti mati perunggu kuno. Lepaskan pikiran ilahi Anda untuk berkomunikasi dengan rumah harta karun Dewa Pedang. Rumah harta karun Dewa Pedang menerobos kehampaan dan muncul, memperkuat kesadaran ilahinya dan mengunci peti mati perunggu kuno. Ye Xuan berteriak pedang. Dua bilah pedang virtual langsung melintasi kehampaan, muncul di depan telapak tangan, dan mengembun menjadi dua cahaya pedang. Sinar cahaya yang satu menyilaukan, sinar cahaya lainnya sejuk dan biru. Ye Xuan kemudian membangkitkan roh bela diri naga ibel dari semua alam, memadatkan niat pedangnya, mengeluarkan seluruh kekuatan tempurnya, dan melancarkan seni pedang surgawi. Pedang surgawi menghancurkan langit. Dentang. Dua cahaya pedang terbang keluar pada saat yang sama, dan dengan kilatan cahaya, mereka langsung menembus peti mati perunggu kuno. Ledakan. Peti mati perunggu kuno itu meledak, dan sesosok ibel surgawi yang tubuhnya belum pulih sepenuhnya terbang keluar dari peti mati perunggu kuno itu. Ia tidak lain adalah leluhur ibel surgawi yang telah tertidur selama jutaan tahun dan tubuhnya telah mengering. Begitu leluhur ibel itu muncul, dia langsung meraung kaget dan marah semut, beraninya kamu. Pada saat yang sama, ia terus-menerus menyerap darah, dan tubuhnya memulihkan daging dan darah dengan kecepatan yang terlihat oleh mata terbuka.
Qin Tai'e tidak memberinya kesempatan untuk terus menyerap darah. Saat peti mati perunggu kuno itu meledak, dia bergegas maju dengan pistol di tangannya dan menusuk dada leluhur Ibel itu, menikamnya ke tanah. Wah, cahaya tombak itu mengalir ke bumi, memaku leluhur Ibel itu ke tanah. Ah! Leluhur Ibel itu mengeluarkan raungan melengking, mengangkat tangannya dan menamparkan Qin Tai'e, lalu mengulurkan tangan untuk meraih tombak Haori, mencoba mencabutnya. Qin Tai'e telah berlatih kitab suci Dewa Perang Kuno, dan tubuhnya abadi. Dia menerkam ke depan lagi, meraih tombak Haori dan menusukkannya dengan sekuat tenaga. Dasar semut, kau malah menyerangku saat tubuhku belum pulih, otang pembawa sial. Leluhur Ibel itu meraung terus-menerus dan membuka wilayah kekuasaannya. Wilayah kekuasaan itu melepaskan kekuatan pemerasan yang sangat kuat, memeras semua materi dalam radius 1000 kaki menjadi bubuk. Ledakan, ledakan, ledakan. Di bawah tekanan yang amat kuat, bebatuan meledak, tembok kota meledak, tanah meledak, harta karun meledak, dan semua substansi hancur menjadi bubuk. Hah! Qin Tai'e berteriak keras, menggunakan tubuh abadi dewa pertarungan untuk melawan tekanan wilayah leluhur Ibel, dan memaku leluhur Ibel ke tanah. Sekalipun dia telah mengolah tubuh abadi dewa petarung, tekanan kuat dari wilayah leluhur Ibel masih sangat mengerikan. Di bawah tekanan medan, retakan mulai muncul pada tombak Haori. Kulit Qin Tai'e mulai retak, meninggalkan bercak darah, dan janggut abu-abunya hancur menjadi bubuk dan melayang ke udara. Puing-puing di sekitarnya melayang karena tekanan, menciptakan pemandangan kiamat. Leluhur Ibel itu mengulurkan cakarnya yang kering dan mencengkeram leher Qin Tai'e, menggertakkan giginya dan meraung mati. Mata Qin Tai'e membelalak karena marah. Dia menggenggam tombak Haori erat-erat dan menusukkannya ke dada leluhur Ibel, menusuk lebih dalam dan lebih dalam. Ye Xuan baru saja menerobos ke alam yang hebat, dan dengan kekuatan bintang esensi sejati yang tersisa, ia melancarkan serangan yang mengerikan. Baru pada saat itulah ia nyaris beradaptasi dengan kekuatan alam dewa bela diri. Melihat Qin Tai'e bertarung mati-matian dengan leluhur Ibel, dia segera meraih pedang Kunpeng dan melemparkannya ke leluhur Ibel. Melolong, raungan yang mengguncang langit dan bumi keluar dari pedang Kunpeng, dan bayangan virtual Kunpeng muncul, yang mengalir ke kepala leluhur Ibel para dewa, dan dengan ledakan, kepala leluhur Ibel itu meledak. Roh leluhur Ibel mengeluarkan raungan terakhir yang melengking mengapa Ibel generasi ini begitu tidak berguna. Aku lebih baik mati daripada bangun, tetapi aku dikepung dan dibasmi oleh semut-semut umat manusia. Setelah leluhur Ibel selesai meraung, dia ingin meledakkan jiwanya sendiri dan mati bersama Qin Tai'e. Ye Xuan segera menyerbu ke depan, mengaktifkan teknik jiwa Kaisar 9 Surga, meraih jiwa leluhur Ibel, dan segera mulai memurnikannya. Roh leluhur Ibel meronta dan melolong di telapak tangannya, tetapi para Ibel langit terlahir dengan tubuh yang kuat, dan begitu mereka kehilangan tubuh, roh mereka akan menjadi sangat lemah. Di bawah seni ilahi yang tiada taraf dari seni jiwa Kaisar 9 Langit, tidak ada kekuatan untuk menolak sama sekali. Ye Xuan memurnikan roh dan jiwa leluhur Ibel menjadi esensi sejati murni, menuangkannya ke lautan Qi-nya, dan mencoba memadatkan bintang esensi sejati. Leluhur Ibel telah tertidur selama jutaan tahun, roh dan jiwanya menjadi sangat lemah, dan jumlah esensi sejati yang telah dimurnikannya tidak banyak. Hanya setengah dari bintang esensi sejati yang terkondensasi, tetapi bintang esensi sejati ini mengandung sesuatu yang lebih tinggi dari alam dewa bela diri. Ye Xuan merasakan keberadaan benda ini, tetapi tidak dapat mengetahui benda apa itu untuk sesaat. Setelah leluhur Ibel para dewa meninggal, pasukan Ibel surgawi runtuh total. Bahkan pasukan Ibel langit elit dari Departemen Pemanggil Dewa mulai melarikan diri karena panik. Hasilnya telah diputuskan, dan tentara Long Yuan memanfaatkan situasi untuk menyerbu ke dalam kota dan mulai mengepung dan menekan Ibel surgawi. Qin Tai'e memegang tombak Haori dan terengah-engah. Pertarungan melawan leluhur Ibel telah menghabiskan seluruh kekuatannya. Tubuhnya terjepit oleh wilayah leluhur Ibel dan retak dengan bekas darah. Ye Xuan bergegas membantunya, mengambil obat dan menaburkannya di lukanya. Sebuah tim pengawal pribadi Long Yuan bergegas datang, mengambil obat-obatan dan peralatan, serta membalut Qin Tai'e. Qin Tai'e memegang pergelangan tangan Ye Xuan dan berkata, "Aku baik-baik saja, lakukan saja apa yang seharusnya kamu lakukan." Meskipun situasi keseluruhan telah diputuskan, masih banyak Ibel surgawi tingkat tinggi di kota kuno Zhenyu. Bahkan jika tentara Long Yuan memanfaatkan situasi untuk mengejar dan membasmi mereka, mereka mungkin tidak dapat menahan Ibel surgawi tingkat tinggi itu, dan bahkan ada bahaya dibasmi sebagai balasannya. Bukan hanya Ibel langit tingkat tinggi saja yang masih hidup, bahkan Raja Ibel Yama pun menjadi ancaman yang sangat besar. Baiklah, aku akan menghabiskannya. Ye Xuan menyerahkan obat itu kepada pengawal pribadi Long Yuan, lalu mengendalikan cahaya pedang dan membawa bola petir, lalu mulai terbang melintasi kota, membasmi semua Ibel surgawi dalam pandangannya, sambil mencari jejak Raja Ibel Yama. Pembasmian itu berlangsung sehari semalam dan baru berakhir keesokan paginya.
Setelah membasmi selama sehari semalam, Yesuan membasmi lebih dari 10.000 ibel surgawi tingkat tinggi. Tubuhnya berlumuran darah. Sikapnya sebagai seorang pendekar pedang abadi yang selama ini dia pertahankan telah hilang sama sekali. Dia seperti dewa pembasmi yang berjalan keluar dari neraka, memancarkan aura darah dan pembasmian ke seluruh tubuhnya. Setelah semalam suntuk pembasmian, hujan gerimis turun dari langit di pagi hari, perlahan membersihkan darah di tanah. Tentara Long Yuan menghitung mayat para ibel surgawi dan membasmi total 350.000 di antaranya, sementara sisanya melarikan diri dari ibu kota kuno Zhenyu. Lagi pula, setan langit itu bisa terbang, jadi kalau dia kabur dengan cara apapun, akan sulit ditangkap. Terlebih lagi, tujuan tentara Long Yuan adalah untuk merebut ibu kota kuno Zhenyu, jadi mereka memprioritaskan untuk mengepung dan menekan para ibel surgawi di kota tersebut. Yesuan membasmi sepanjang malam namun gagal menemukan Raja Ibel Yama. Sebenarnya, setelah kematian leluhur Ibel, Yesuan mencari di seluruh kota tetapi tidak menemukan Raja Ibel Yama. Saat itu, dia tahu bahwa Raja Ibel Yama telah melarikan diri lagi. Dan dilihat dari situasinya, Raja Ibel Yama memilih melarikan diri ketika leluhur Ibel dikepung dan dibasmi. Cukup licik, dan cukup kejam. Leluhur Ibel telah menyerahkan nyawanya dan bangkit untuk bertarung. Meski begitu, Raja Ibel Yama memilih melarikan diri terlebih dahulu, yang sungguh kejam. Pangeran Kuilong juga menghilang. Pangeran Kuilong bahkan lebih kuat. Dia menghilang saat peti mati perunggu kuno muncul. Tentara Long Yuan merebut ibu kota kuno Zhenyu dan segera mengambil alih semua pertahanan kota. Para tetua Departemen Formasi Akademi Kunpeng memimpin para ahli strategi tentara Long Yuan untuk mulai membangun kembali formasi pertahanan kota. Kota kuno Zhenyu merupakan gerbang masuk dan keluar dari Far West. Kota ini dapat digunakan untuk menjaga Far West, dan juga dapat digunakan untuk menjaga prefektur Long Yuan. Ibu kota kuno Zhenyu bagaikan telapak tangan, menjepit erat tenggorokan negara kuno Tianyao. Oleh karena itu, tentara Long Yuan mengalihkan fokus militernya dari kota Wangbei ke ibu kota kuno Zhenyu. Setelah berita tentang ibu kota kuno Zhenyu ditembus menyebar, semua ras roh, dinasti, dan negara kuno di Jiushu terkejut. Ras manusia telah menerobos ibu kota kuno Zhenyu. Apa artinya ini? Ini adalah kota yang bahkan Dewa Pedang Xuan Li Ge di zaman kuno tidak dapat menerobosnya, tetapi sekarang telah hancur. Artinya, telah terjadi perpecahan di wilayah paling barat yang telah diduduki oleh klan setan langit selama beberapa era. Ketika Kaisar Ibel Ditian mendengar berita bahwa kota kuno Zhenyu telah ditembus, dia membasmi semua pelayan dan selir di aula saat itu juga. Pangeran Kuilong dikalahkan dalam ekspedisi tersebut dan melarikan diri dari ibu kota kuno Zhenyu. Ia tidak berani kembali ke kota Raja Ibel. Ia baru muncul di kota Yanyao, tanah leluhur suku Dewa Turun, 3 hari kemudian. Raja Ibel Yama juga kembali ke kota Ibel Yama dan mulai mengumpulkan pasukan Ibel Surgawi yang melarikan diri dan mulai membangun pertahanan kota dan memperkuat formasi pertahanan kota. Kaisar Ibel Ditian mengirim utusan Ibel ke kota Ibel Yan untuk menyampaikan perintah agar Pangeran Kuilong kembali ke kota Kaisar Ibel. Pangeran Kuilong menolak pergi karena sakit dan bersikeras tinggal di kota Yanyao. Kaisar Ibel Ditian sangat marah dan mengirimkan 3 gelombang utusan secara berurutan. Pangeran Kuilong menjadi semakin sakit, dan utusan itu ingin membawanya pergi dengan paksa, tetapi dihentikan oleh Raja Ibel Yama. Kaisar Ibel Ditian mengeluarkan dekrit untuk menegur Raja Ibel Yama, menggunakan kata-kata kasar yang berdarah-darah. Raja Ibel Yama menjawab, dengan terus terang menyatakan bahwa mundurnya kavaleri binatang Ibel Surgawi suku Muruk adalah alasan kekalahan tersebut. Dan dia berjanji bahwa setelah pemulihan, dia akan mengatur ulang pasukan dan merebut kembali ibu kota kuno Zhenyu. Kaisar Ibel Ditian merobek surat itu dengan marah dan memarahi Raja Ibel Yama di aula, mengatakan bahwa dia tidak kompeten dan pengkhianat. Bukan hanya kerajaan Tianyao kuno yang terguncang, tetapi dinasti Zhou besar juga terguncang. Setelah sekian lama, umat manusia sekali lagi menyerang ibu kota kuno Zhenyu, dan merebutnya dalam satu gerakan. Hal ini belum pernah terjadi dalam sejarah umat manusia. Reputasi tentara Long Yuan bahkan menjadi lebih besar, benar-benar mengalahkan kaisar manusia. Bahkan ada sebagian orang yang tidak waras yang mulai mengutuk pasukan Zhou Agung yang berjumlah jutaan di kota Longxiang sebagai sampah. Pasukan Long Yuan mengerahkan 800.000 pasukan untuk menerobos ibu kota kuno Zhenyu. Sebagai perbandingan, 1 juta pasukan Zhou Agung yang diatur oleh kaisar manusia di kota Longxiang tidak pernah bertempur dari awal hingga akhir, dan tampak tidak berguna. Namun, mereka yang benar-benar berpandangan jernih tahu bahwa penanisasian tentara Zhou besar saat ini sebenarnya akan membawa bencana bagi tentara Long Yuan. Dan bahkan mereka yang mengumpat paling keras pun mungkin telah melakukan sesuatu yang jahat dengan sengaja. Ibu kota penjara kuno. Gerbang selatan kota kuno hitam ini dihancurkan menjadi rerun dewa oleh tentara Long Yuan,
tetapi gerbang utara masih utuh dan dapat digunakan untuk menahan serangan balik kerajaan kuno Tianyao. Istana pangeran di ibu kota kuno Zenyu diubah menjadi rumah bangsawan kota, dengan aula urusan militer terletak di dalamnya. Meskipun ibu kota kuno Zenyu telah ditembus, situasinya belum stabil. Bagaimanapun, kota kuno Zenyu adalah kota klan setan langit, dan banyak fasilitas di kota itu tidak layak untuk digunakan manusia. Jika kita melihatnya dari sudut pandang manusia, ibu kota kuno Zenyu hampir perlu dibangun kembali. Terutama tembok kota. Klan Tianyao selalu menganggap diri mereka kuat dan tak terkalahkan, jadi mereka tidak terlalu memperhatikan pertahanan kota saat membangun kota. Tidak seperti kota Wangbei, yang merupakan benteng besar yang hampir tidak bisa ditembus. Tembok kota ibu kota kuno Zenyu hanya sepertiga dari tembok kota Wangbei, dan setengah tebalnya. Bola api yang jatuh dapat merobohkan sebagian tembok kota. Tidak, kita sama sekali tidak bisa mempertahankan kota ini. Negara Tianyao kuno sedang melakukan serangan balik, dan kita tidak memiliki kota yang kuat untuk dipertahankan. Ini sangat sulit, Fang Qiangqiao berkata dengan keras pada pertemuan militer, sambil memukul meja. Kemarin dia memimpin orang-orang untuk memeriksa seluruh ibu kota kuno Zenyu, dan akhirnya dia hanya sampai pada satu penilaian kota yang dibangun oleh klan setan langit itu benar-benar sampah. Lalu apa yang harus kita lakukan? Haruskah kita mundur dari ibu kota kuno Zenyu? Jika kita mundur, bukankah pertempuran ini akan sia-sia? Pei Sanyu berteriak dengan marah. Kita harus segera membangun kembali pertahanan kota dan mengerahkan kembali formasi pertahanan kota. Semakin cepat semakin baik. Dalam waktu paling lama 1 bulan, klan setan langit akan melakukan serangan balik. Fang Qiangqiao menambahkan. Perwakilan pengrajin yang dikirim untuk membangun kota itu menggelengkan kepalanya dan berkata, 1 bulan terlalu singkat. Kita bahkan tidak bisa menyelesaikan pembangunan tembok kota. Selain itu, kita perlu menginvestasikan banyak sumber daya. Perwakilan perajin tidak menyelesaikan kata-katanya, tetapi artinya sudah sangat jelas itu akan membutuhkan uang. Qin Tai'a melambaikan tangannya, memanggil pengawal rahasia Night Owl, dan bertanya, berapa banyak batu roh yang ditemukan di ibu kota penjara kuno. Penjaga rahasia Night Owl melaporkan Ibel yang melarikan diri itu mengambil beberapa harta karun yang berharga, tetapi mineral, batu roh, dan material lainnya sulit untuk diambil, jadi semuanya tertinggal. Setelah dihitung, total nilainya diperkirakan sekitar 30 miliar batu roh. Pei Sanyu langsung geram saat mendengar ini. Ia mengepalkan tinjunya dan berkata, lumayan. Kami menginvestasikan 10 miliar batu roh untuk meningkatkan persenjataan kami. Setelah pertempuran ini, kami mendapat untung 3 kali lipat. Meskipun 30 miliar batu roh sudah merupakan jumlah yang besar, jika Anda ingin membangun ibu kota kuno Zenyu menjadi kota berbenteng, Anda pada dasarnya harus menghabiskan batu roh sebanyak ini. Sekarang, pasukan Long Yuan menghadapi pilihan. Jika mereka mundur dari kota kuno Zenyu, mereka dapat mengambil sumber daya senilai 30 miliar batu roh, yang dianggap sebagai keuntungan besar. Jika mereka ingin mempertahankan ibu kota kuno Zenyu, maka 30 miliar batu roh ini pada dasarnya harus dihabiskan untuk membangun pertahanan kota. Haruskah saya pergi atau tinggal? Luka di tubuh Qin Tai'a belum sepenuhnya pulih, jadi wajahnya tampak sedikit ganas. Setelah berpikir lama, dia memutuskan bangun kota. Jangan khawatir tentang konsumsi material. Gandakan tinggi dan lebar tembok kota secepat mungkin. Seluruh pasukan akan bekerja sama sepenuhnya dengan para tetua Departemen Formasi Akademi Kunpeng untuk mendirikan formasi pertahanan kota. Begitu perintah dikeluarkan, tak seorang pun mengajukan pertanyaan dan mereka meninggalkan Dewan Agung satu demi satu untuk melaksanakan misi mereka. Setelah semua jenderal pergi, seorang pengawal rahasia Night Owl datang dan melaporkan jenderal, sekelompok pengawal rahasia Night Owl menemukan istana bawah tanah di bawah ibu kota kuno penjara. Istana bawah tanah itu memiliki segel terlarang yang kuat, dan pengawal rahasia Night Owl tidak gegabah mencoba masuk. Qin Tai'a berdiri, melambaikan tangan kepada Ye Xuan dan berkata, ayo pergi dan melihat apakah ada harta karun yang tersisa di istana bawah tanah ibu kota kuno Zenyu. Istana bawah tanah terletak di area terlarang di belakang istana ibu kota kuno. Ye Xuan teringat bahwa lokasi itu tampaknya adalah tempat peti mati perunggu kuno itu muncul. Tanpa berpikir, dia tahu bahwa itu pasti tempat paling rahasia di ibu kota kuno Zenyu. Pintu masuk ke istana bawah tanah terletak di tengah area terlarang, dan di pintu masuk terdapat patung batu naga setinggi 3 lantai. Naga itu membuka mulutnya yang besar dan meraung ke langit. Mulut naga ini adalah pintu masuk ke istana bawah tanah. Sekelompok orang tiba di pintu masuk. Qin Tai'a, yang masih dengan luka melilit tubuhnya, hendak menjadi orang pertama yang masuk. Ye Xuan mengerutkan kening dan berkata, mengapa kamu tidak menunggu di luar saja? Aku seharusnya bisa masuk. Qin Tai'a menunjukkan ekspresi marah di wajahnya dan berkata, kau mulai meremehkanku sekarang, kan? Benarkah?
Ye Xuan tahu bahwa dia berpura-pura memiliki ekspresi ini dengan sengaja, jadi dia tersenyum dan tidak membantahnya. Titik titik titik, titik titik titik. Qin Tai'e mengulurkan tangan dan menepuk bahu Ye Xuan, lalu berkata, kalau begitu aku akan membiarkanmu pergi ke depan, apakah itu cukup? Ye Xuan mengangkat bahu dan berjalan di depan bersama sekelompok pengawal rahasia Night Owl. Pintu masuknya berupa tangga yang menurun ke bawah, cukup lebar untuk 10 orang berjalan berdampingan. Lorong masuk yang demikian lebar sudah cukup untuk menunjukkan bahwa istana bawah tanah ini sangatlah luas. Lintasannya sangat panjang, dan cahaya menjadi sangat redup setelah berjalan lebih dari 10 kaki. Penjaga rahasia burung hantu malam mengeluarkan manik-manik bercahaya untuk menerangi jalan di depannya. Kelompok itu berjalan lebih dari 100 kaki sebelum akhirnya menyelesaikan lintasan dan tiba di ruang bawah tanah yang sangat terbuka. Tepat di depan ruang bawah tanah ini, ada pintu perunggu besar setinggi 3 lantai. Ada cahaya spiritual samar mengalir di pintu perunggu itu, dan sekilas orang bisa tahu bahwa ada larangan di pintu perunggu itu. Segel terlarang yang disebutkan oleh pengawal rahasia Night Owl seharusnya ada di sini. Ye Xuan berjalan mendekat dan mengulurkan tangannya untuk memeriksa pembatasan pada pintu perunggu. Qin Tai'e memperingatkan, jangan sentuh batasan itu dulu, berhati-hatilah. Meskipun Ye Xuan merasa kalau pembatas di pintu itu tidak akan memiliki banyak kekuatan serangan, karena Qin Tai'e berkata demikian, dia memberinya muka dan tidak menyentuh pembatas itu terlebih dahulu, melainkan menggunakan indera kedewaannya untuk mengamati terlebih dahulu. Pengawal rahasia Night Owl yang ahli dalam formasi segera melangkah maju dan mulai membentuk formasi sederhana untuk mendobrak larangan di depan pintu perunggu. Ye Xuan menatap pintu perunggu itu dan berkata sambil berpikir, pintu ini tampaknya sudah sangat tua. Mungkin sudah lama sekali. Qin Tai'e menatap pola pada pintu perunggu itu, mengerutkan keningnya semakin dalam. Ia berkata, menurutku kita harus ekstra hati-hati. Totem pada pintu perunggu itu adalah ular surgawi bersayap 6, dan totem ini bersayap emas. Ini adalah totem yang hanya bisa digunakan oleh Raja Ibel mayat hidup. Setelah kata-kata ini diucapkan, semua orang yang hadir menjadi waspada. Jika pintu perunggu ini ada hubungannya dengan Raja Ibel abadi, maka tingkat bahayanya akan meningkat ke tingkat tertinggi. Tidak mungkin. Mungkinkah istana bawah tanah ini merupakan peninggalan zaman kuno? Wajah Ye Xuan juga menunjukkan ekspresi serius. Saya pernah melihat totem semacam ini di istana kuno tempat saya memperoleh kitab suci Dewa Perang kuno. Itu memang totem paling mulia yang hanya bisa digunakan oleh Raja Ibel abadi. Qin Tai'e menegaskan. Ye Xuan mengeluarkan kitab susunan dari surga dan menggunakan akal ilahinya untuk menguji batasan pada pintu perunggu sambil membandingkannya dengan kitab susunan dari surga, mencoba menemukan pola susunan yang serupa. Namun setelah memeriksa, saya tidak menemukan hal serupa. Setelah zaman kuno, hampir semua formasi berasal dari formasi yang diwariskan oleh Ye Zhen. Oleh karena itu, tidak peduli bagaimana formasi saat ini berubah, ia akan selalu tetap sama, dan yang kurang lebih mirip dapat ditemukan di buku formasi. Akan tetapi, pembatasan pada pintu perunggu ini memiliki sistem yang sepenuhnya berbeda, dan sepenuhnya berbeda dari formasi yang dirangkum dalam kitab formasi. Setelah memastikan hal ini, ekspresi Ye Xuan menjadi lebih serius, dan dia berkata larangan di atas mungkin memang sisa dari zaman kuno. Setelah beberapa saat, Ye Xuan berkata lagi apakah ada harta karun kuno yang mengguncang bumi yang tersembunyi di dalamnya. Qin Tai'e menggelengkan kepalanya dan tertawa berani sekali kau berpikir, jika benar-benar ada harta karun yang mengguncang dunia, saat kita menyerang kota ini, apakah Raja Ibel Yama tidak akan mengambilnya? Ye Xuan memikirkannya dan tertawa itu benar. Kalau itu adalah sesuatu dari zaman kuno, Ye Xuan mungkin tidak punya cara untuk mengatasinya, tetapi kalau itu adalah sesuatu dari zaman prasejarah, situasinya akan berbeda. Kaisar binatang Kunpeng berasal dari zaman kuno. Jika berbicara tentang hal-hal dari zaman kuno, tidak ada yang dapat menandinginya. Ye Xuan mengetuk pedang Kunpeng dan berkata dalam benaknya hei. Ada pintu perunggu peninggalan zaman kuno. Datang dan lihatlah. Kaisar binatang Kunpeng terbangun sambil menguap, tampak sangat kesal, dan berteriak, kamu membangunkanku ketika aku membasmi leluhur Ibel, dan sekarang kamu berteriak lagi. Kamu ingin aku tidur atau tidak? Kaisar binatang Kunpeng memanjat dengan tidak sabar, melirik pintu perunggu, dan berkata langsung ya, itu adalah sesuatu dari zaman kuno. Dilihat dari totemnya, itu dibuat oleh Raja Ibel abadi yang idiot. Hei, ada juga hukum terlarang di pintu, sepertinya ada sesuatu yang disegel di dalam. Ye Xuan segera bertanya, apakah itu sesuatu yang disegel oleh Raja Ibel abadi dengan tangannya sendiri? Tidak harus. Totem pada pintu perunggu ini memang hanya dapat digunakan oleh Raja Ibel mayat hidup, tetapi dapat digunakan selama Raja Ibel mayat hidup memberi perintah. Oleh karena itu, pintu perunggu ini juga dapat disegel oleh 9 Jenderal Ibel dari klan Ibel Langit Kuno.
Kaisar Kunpeng menjelaskan. Tidak akan ada yang menakutkan di sana, kan? Ye Xuan terus bertanya. Sulit untuk mengatakannya, tetapi setelah disegel begitu lama, bahkan binatang kaisar ini telah menjadi seberkas jiwa. Apakah menurutmu makhluk lain dapat bertahan sampai sekarang? Kata Kaisar Binatang Kunpeng dengan bangga. Ye Xuan berpikir dalam hati, bukankah kamu akan merasa tidak nyaman jika kamu tidak menyombongkan diri? Namun dia terus bertanya, bisakah kamu membukanya? Kau tidak bisa membukanya, jawab Kaisar Binatang Kunpeng. Apakah kamu begitu yakin? Ye Xuan sedikit tidak yakin. Jangan ragu, pintu perunggu ini telah ditetapkan dengan aturan terlarang. Itu bukan sesuatu yang bisa kau lihat dengan levelmu saat ini, jadi jangan buang-buang energimu, kata Kaisar Kunpeng. Kalau begitu, kamu datang dan buka pintunya, kata Ye Xuan langsung. Kaisar Binatang Kunpeng melotot dan berkata, mengapa aku harus membukanya? Itu hanya membuang-buang energi, oke. Cepatlah dan berhenti bicara omong kosong. Tadi kau bilang aku tidak bisa membukanya, bukankah kau hanya ingin memberitahuku bahwa kau bisa membukanya? Jika kau punya syarat, katakan saja langsung, desak Ye Xuan. Kaisar Kunpeng bis tertawa terbahak-bahak untuk memecahkan aturan terlarang di pintu perunggu, itu akan membutuhkan banyak kekuatan jiwaku. Jadi, setelah kamu membuka pintu, harta di dalamnya akan menjadi milikku, dan sisanya akan menjadi milikmu. Bukankah kau terlalu kejam? Kau benar-benar ingin menyimpan harta karun itu untuk dirimu sendiri. Kau baru saja menelan cincin besi hitam 2 hari yang lalu. Benda itu adalah harta karun paling berharga dari Raja Dewa. Kau datang lagi sekarang. Ye Xuan berkata dengan ekspresi marah di wajahnya. Aku menelannya dan menambahkan irama Tao ke pedangmu. Apakah kamu masih belum puas? Kaisar Kunpeng juga berkata dengan tidak puas. Masalahnya adalah, jika kamu menelan harta karun tertinggi dari Raja Dewa, kamu akan meningkatkan sajak daomu selama 1000 tahun. Itu akan membasmi seseorang, tetapi itu adalah harta karun tertinggi dari Raja Dewa. Ye Xuan memutar matanya. 1000 tahun sajak dao, yang merupakan sajak dao minimum dari harta karun Tanah Suci, sesungguhnya hanya membawa sedikit kemajuan pada pedang Kunpeng. Kalau begitu, kau harus perlahan-lahan menyempurnakan pedangmu. Memurnikannya selama 1000 tahun akan membuatmu lelah setengah mati. Kaisar Binatang Kunpeng mendengus. Ye Xuan memikirkannya dan merasa tidak apa-apa. Jika dia ingin memperbaiki harta karun kelahirannya sendiri, dia hanya bisa memperbaikinya secara perlahan. 1000 tahun sajak Tao, kalau diamalkan dengan lancar itu sama dengan 1000 tahun. Setelah terbiasa menelan harta, dia tidak tahan lagi dengan metode pemurnian yang lambat ini. Baiklah, buka pintunya, harta karun itu milikmu, dan barang-barang lainnya milikku. Ye Xuan akhirnya menyetujui rencana pembagian ini. Ayo, aku akan mengajarkanmu rahasia teks suci, Jie. Ingat baik-baik, mungkin sedikit menyakitkan, tetapi akan berlalu jika kau bersabar. Nanti, gunakan rahasia, Jie, untuk bekerja sama denganku untuk melanggar hukum dan larangan di pintu. Saat Kaisar Binatang Kunpeng berbicara, dia mulai memadatkan teks suci kuno dengan kesadaran ilahinya yang kuat. Tunggu sebentar, bukankah kau bilang kaulah yang datang untuk mendobrak batasan di pintu itu? Kenapa aku harus melakukannya sekarang? Ye Xuan segera berhenti bicara. Tentu saja, karena binatang kaisar ini hanya memiliki jiwanya saja dan tidak memiliki tangan, tentu saja aku membutuhkan bantuanmu. Saat Kaisar Binatang Kunpeng berbicara, dia memadatkan teks suci kuno dengan kata. Dan menyuntikkannya ke dalam pikiran Ye Xuan. Ye Xuan hanya merasa bahwa jiwanya terhantam keras oleh sesuatu, dan jiwanya hampir hancur. Dia dengan cepat mengaktifkan bab jiwa abadi untuk menahan dampaknya. Setelah menahan benturan ini, dia akhirnya melihat teks suci kuno yang sangat ajaib dan misterius muncul di lautan kesadarannya. Sulit bagi Ye Xuan untuk menggambarkan teks suci kuno ini dengan kata-kata. Dikatakan sebagai tulisan suci, tetapi bukan tulisan duniawi. Namun, jika Anda tidak mencoba memahami misteri yang terkandung di dalamnya, sekilas, itu memang hanya sebuah kata. Apakah kau sudah ingat? Desak Kaisar Binatang Kunpeng. Haruskah kau mengingatnya, kan? Ye Xuan menatap teks suci kuno itu, tidak begitu yakin. Tutup matamu dan pikirkan kembali untuk melihat apakah kau mengingatnya, kata Kaisar Binatang Kunpeng. Ye Xuan melakukan apa yang dikatakannya, memejamkan matanya, mengingat teks suci kuno, dan kemudian. Hei, apa yang baru saja kamu lihat? Ya, aku tidak ingat apapun, tapi saat aku menatap teks suci kuno itu, aku sepertinya mengingatnya. Namun, saya langsung lupa dalam sekejap mata. Saya hanya ingat bahwa saya baru saja melihat sesuatu yang tampak seperti teks, tetapi saya sudah lupa apa itu. Ye Xuan buru-buru pergi untuk melihat teks suci kuno lagi, dan kali ini dia menanggapinya dengan serius. Bagaimana Anda mengucapkannya? Rahasia Jie,
Tentu saja diucapkan Jie. Jawab Kaisar Binatang Kunpeng. Ye Xuan berpikir sejenak dan bertanya, apakah ini pengucapan bahasa di zaman kuno? Tidak, lalu mengapa kamu mengatakan Jie? Ye Xuan memutar matanya. Kaisar Binatang Kunpeng menjelaskan dengan tidak sabar, lihat, kamu tidak mengerti lagi, kan? Kalau kamu tidak mengerti, rendah hati saja. Teks suci kuno mengungkapkan konsepsi artistik pada tingkat hukum. Pengucapan kata Jie berbeda untuk ras manusia, ras ibel langit, ras putri duyung, ras api li, dan berbagai ras roh, tetapi semuanya mengungkapkan makna yang sama. Karena teks suci kuno lahir dari jiwa dan berasal dari lautan kesadaran, pengucapannya tidak penting, tetapi konsepsi artistik yang diungkapkanlah yang penting. Ye Xuan segera memahaminya dan mulai fokus pada kata solusi, sambil membaca dalam hati. Nah, kalau saya hafal rumus huruf Jie ini, apakah saya bisa menyentuh ranah hukum? Kaisar Binatang Kunpeng berbaring, memperlihatkan perutnya yang besar, dan berkata dengan santai jangan terlalu banyak berpikir. Jika ranah hukum begitu mudah dipahami, maka semua orang bisa menjadi dewa. Kaisar Binatang ini hanya ingin kamu membantuku mewariskan kekuatan hukumku yang kuat dan luas melalui tanganmu. Meskipun Ye Xuan dipukul dengan keras, dia tidak marah sama sekali. Aku hanya bertanya dengan santai. Kupikir aku tidak bisa memahami dunia hukum hanya dengan menghafal teks suci kuno. Ye Xuan menatap teks suci kuno Jie untuk waktu yang lama. Setelah melihatnya sebentar, dia menutup matanya untuk mengingatnya, lalu membuka matanya dan terus melihatnya, mengulanginya beberapa kali. Kaisar Kunpeng bis mendesak apakah kamu sudah selesai? Dahi Ye Xuan berkeringat, dan dia berkata, hal otang pembawa sial ini terlalu sulit untuk diingat, bukan? Tentu saja, bagaimanapun, itu adalah teks suci kuno. Meskipun hanya satu kata, itu berisi ranah hukum. Misteri satu kata sebanding dengan dunia. Kaisar Binatang Kunpeng mulai membual. Qin Tai'a berdiri di samping dan melihat Ye Xuan menggumamkan sesuatu yang aneh, jadi dia bertanya, ada apa denganmu? Tunggu sebentar, aku perlu mengingat sesuatu. Ye Xuan membuka kekosongan abadi dan terbang masuk, lalu mulai mencoba menghafal formula solusi dalam kekosongan abadi. Berlatih dalam kekosongan abadi tidak dapat meningkatkan kultivasi Anda, tetapi masih dapat digunakan untuk mempelajari berbagai hal dengan cepat. Dalam satu pikiran, Ye Xuan mengulangi rumus Jie ribuan kali. Bahkan ketika dia memejamkan mata, dia dapat sepenuhnya membayangkan rumus solusi dalam benaknya. Dia menolak untuk berhenti dan mengulanginya puluhan ribu kali sampai dia yakin bahwa rumus solusi telah terukir di tulang-tulangnya. Setelah ingatannya selesai, Ye Xuan keluar dari kehampaan abadi dan berkata kepada Kaisar Binatang Kunpeng aku sudah selesai mengingat. Pegang pedang Kunpeng dan tekan ke pintu perunggu. Setelah aku melepaskan kekuatan hukum, bantu aku melafalkan kata pecahkan. Kaisar Kunpeng memperkenalkan proses pemecahan. Ye Xuan mengikuti langkah itu, menghunus pedang Kunpeng, dan menekannya ke pintu perunggu. Binatang Kaisar Kunpeng meraung ke langit, dan suaranya mengguncang 9 langit. Suatu kekuatan dahsyat dan misterius melonjak keluar dari pedang itu, bertabrakan dengan hukum dan batasan pada pintu perunggu. Baca, teriak Kaisar Binatang Kunpeng. Mata Ye Xuan bersinar dengan cemerlang, dia mengukir kata solusi di benaknya, dan berteriak solusi. Wah! Saat kata Jie diucapkan, hukum dan larangan di pintu perunggu itu langsung dilanggar, dan pintu perunggu itu hancur berkeping-keping, memperlihatkan pemandangan di dalam pintu itu. Di balik pintu perunggu itu terdapat ruang bawah tanah yang dipenuhi lahar. Satu-satunya cahaya berasal dari magma merah menyala di bawah tanah, yang di atasnya dibangun 4 jembatan batu datar. 4 jembatan batu mengarah ke sebuah platform di tengah lahar, yang di atasnya berdiri 8 pilar naga melingkar dengan rantai besi yang diikatkan ke singgasana di tengah platform. Ye Xuan melihat sekilas ke dalam namun tidak menemukan harta karun yang menggemparkan dunia. Kaisar Binatang Kunpeng langsung meraung, kupikir itu harta karun, tapi ternyata itu penjara. Sungguh rugi, aku sudah membuang begitu banyak energi, hanya untuk membuka penjara. Ye Xuan awalnya tidak menganggapnya sebagai penjara, dia hanya merasa bahwa ruang di balik pintu perunggu itu agak aneh. Setelah mendengar apa yang dikatakan Kaisar Kunpeng, dia menemukan bahwa itu memang tampak seperti penjara, dan itu adalah penjara lava. Rantai besi pada 8 pilar berbentuk naga itu jelas digunakan untuk mengikat orang. Qin Tai'a tidak bertanya bagaimana cara membuka larangan itu. Dia mengangkat tangannya dan memberi perintah, membiarkan pengawal rahasia Night Owl masuk terlebih dahulu. 2 tim pengawal rahasia Night Owl dengan cepat memasuki penjara lava dan menyebar ke kedua sisi setelah memastikan tidak ada bahaya. Qin Tai'a baru saja melangkah maju untuk masuk, tetapi Ye Xuan memimpin dan berjalan masuk, menyeberangi jembatan batu dan berjalan ke platform di tengah kolam lava. Tidak ada seorang pun atau apapun yang terikat pada rantai besi pilar panlong. Mungkin karena berlalunya waktu, pilar itu telah berubah menjadi abu dan menghilang.
Qin Tai'a berjalan ke panggung tengah, melihat pilar-pilar naga melingkar di sekelilingnya, dan berkata, ini adalah pilar-pilar naga yang terperangkap. Tampaknya ada makhluk kuat yang pernah dipenjara di sini. Ini adalah penjara lava, digunakan untuk memenjarakan orang-orang kuat, jadi sudah sewajarnya tidak ada kemungkinan meninggalkan harta apapun di sini. Ye Xuan sedikit kecewa. Kaisar binatang Kunpeng sangat kecewa dan terus bergumam pada dirinya sendiri. Bisakah kau berhenti mengomel? Paling buruk aku bisa menemukan harta karun untuk mengganti rugimu. Ye Xuan memutar matanya. Kain lapmu itu tidak akan cukup untuk mengisi gigiku, sekalipun kau memberikannya secara cuma-cuma. Apakah saya tidak mendapatkan manfaat apapun? Siapa yang bilang begitu? Dindingnya dipenuhi dengan karakter dewa kuno. Kau telah menghasilkan banyak uang, oke. Kaisar binatang Kunpeng mendengus. Ye Xuan segera menatap dinding di sekitarnya, dan benar saja, dia melihat banyak kata muncul di dinding. Setiap kata misterius dan tak terduga, dan matanya tiba-tiba berbinar. Qin Tai'a juga menatap ke dinding di sekitarnya. Setelah beberapa kali melirik, dia langsung berseru kitab suci kuno melawan dewa. Ye Xuan segera menoleh dan bertanya, bisakah kamu mengenali kata-kata suci ini? Bab pertama sama persis dengan setengah kitab suci dewa perang kuno yang kudapat tahun itu. Qin Tai'a berkata sambil tertawa terbahak-bahak. Dia tidak bisa menahan tawa. Ketika dia diangkat menjadi Jenderal Dewa Long Yuan, komentar yang diberikan oleh dunia adalah menaklukkan dunia dengan setengah dari kitab suci kuno. Setengah dari kitab suci kuno yang disebutkan di sini adalah setengah dari kitab suci kuno Dewa Pejuang. Sekarang aku melihat kitab suci Dewa Perang kuno lagi, dan sekilas, itu seharusnya adalah keseluruhan buku. Ini berarti setengah dari kitab suci kuno yang dipegang Dewa Long Yuan setelah menaklukkan dunia selama 300 tahun akan segera selesai. Ye Xuan sedikit bingung dan bertanya, saya juga mempraktikkan setengah dari kitab suci kuno Dousen itu. Namun, ketika Anda mengajari saya, itu jelas bukan kitab suci. Omong kosong, seberapa buruk tingkat kultivasimu saat itu? Jiwamu runtuh ketika sebuah teks suci dilemparkan kepadamu. Kitab suci Dewa Pejuang kuno yang kuajarkan kepadamu semuanya ditulis ulang dengan kesadaran suciku setelah aku memahaminya. Qin Tai'a tertawa saat berbicara, dan dia terdengar sedikit gila. Qin Tua, kamu harus tetap tenang. Jangan terlalu senang mendapatkan kitab suci kuno Dewa Perang yang lengkap dan menjadi gila. Itu benar-benar berkah sekaligus kutukan. Ye Xuan mengulurkan tangan dan menepuk bahunya, mengingatkannya. Titik titik titik, titik titik titik. Qin Tai'a mengulurkan tangannya untuk membuka tangan Ye Xuan, dan mendengus aku mampu bertahan tanpa menjadi gila karenamu, jadi apa arti kekacauan kecil ini? Setelah memastikan bahwa teks suci di dinding adalah kitab suci Dewa Perang kuno, Ye Xuan menjadi semakin penasaran. Melihat tahta yang diikat dengan rantai besi, dia bertanya kepada Kaisar Kunpeng dengan pikiran sucinya karena teks di dinding adalah kitab suci Dewa Perang kuno, siapa yang dipenjara di sini? Mungkinkah orang kuat yang menciptakan kitab suci Dewa Perang kuno? Tidak, itu tertulis dalam kitab suci. Orang yang dipenjara di sini adalah seorang pangeran dari bangsa manusia kuno di zaman kuno. Dia datang ke dunia setelah mempraktikkan setengah dari sutra Dousen kuno. Namun, dia terlalu mempesona, jadi dinasti Ibel Surgawi segera mengirim pasukan untuk mengancam bangsa manusia kuno. Dinasti Ibel Surgawi memerintah Jiushu selama 100.000 tahun di zaman kuno dan terlalu kuat. Bangsa manusia kuno tidak dapat bersaing dan terpaksa mengirim pangeran ini sebagai sandera. Dinasti Ibel Surgawi percaya bahwa manusia adalah makhluk rendahan yang harus dikurung di neraka, jadi mereka memenjarakan pangeran ini di ibu kota penjara kuno, dan menahannya di sana sampai kematiannya. Sebelum meninggal, dia mengukir kitab suci kuno Dewa Perang di dinding dengan tulisan suci. Kaisar binatang Kunpeng menafsirkan tulisan suci di dinding dan menceritakan secara singkat pengalaman Proton yang dipenjara. Apa yang terjadi dengan negara manusia purba itu kemudian? Tanya Ye Xuan. Tidak tertulis di dinding. Orang ini dikurung di sini sampai dia meninggal. Tidak mungkin dia tahu apa yang terjadi di luar. Kaisar Kunpeng bis berhenti sejenak di sini dan menambahkan namun, menurut beberapa peristiwa kuno yang kuingat, negara manusia kuno akhirnya ditaklukkan oleh dinasti Ibel Surgawi, dan semua orang diperbudak. Diperkirakan bahwa ketika orang ini masih hidup, negara kunonya sudah tidak ada lagi. Dia dilupakan oleh dinasti Ibel Surgawi dan dipenjarakan sampai kematiannya. Jadi, kitab suci Dewa Perang kuno tidak diwariskan dari zaman kuno, tetapi mungkin lebih tua lagi. Ye Xuan berspekulasi. Zaman kuno berlangsung selama 100.000 tahun, yang cukup lama. Tidak seorang pun tahu berapa banyak kitab suci kuno misterius yang muncul di dalamnya. Oleh karena itu, bahkan Proton yang terperangkap di sini mungkin tidak tahu dari era mana kitab suci kuno Dewa Perang diturunkan. Kaisar Kunpeng mendesah. Setelah memahami alasan mengapa kitab suci kuno Dewa Pertarungan muncul di sini, Ye Xuan segera mulai mencoba menghafal teks kitab suci kuno di dinding.
Qin Tai'a juga mulai menghafal, menatap teks suci di dinding dengan mata menyala-nyala, mengulangi beberapa kata yang tidak berarti. Ye Xuan mencoba mengingatnya sekali, tetapi mendapati bahwa dia lupa saat dia berbalik. Kitab suci kuno di dinding bahkan lebih dalam daripada rahasia Jie. Sangat sulit untuk mengingatnya, apalagi memahaminya. Setelah Ye Xuan mencoba beberapa kali, dia tidak dapat mengenalinya dan bertanya, "Qin Tua, saya sangat penasaran, ketika Anda menemukan setengah dari kitab suci Dousen kuno, bagaimana Anda mengingat teks-teks suci ini?" Qin Tai bersenandung dan berkata, "Tentu saja aku mengingatnya dengan bakatku yang tak tertandingi." Ketika dia berkata demikian, tanpa sadar dia menyentuh lengan kirinya. Ada beberapa bekas luka aneh di lengan kirinya. Karena sudah ratusan tahun berlalu, bekas luka itu menjadi kabur dan tidak mungkin lagi untuk mengetahui apa itu. Di dunia ini, hanya Qin Tai'a sendiri yang tahu apa arti bekas luka di lengan kirinya. Tepat saat mereka berdua menghafal kitab suci kuno, pedang Kunpeng tiba-tiba melayang dan menghantam pilar penjebak naga dengan suara bang. Qin Tai'a mengerutkan kening dan menoleh ke belakang. Roh senjata itu menjadi gila, hahaha. Ye Xuan tertawa, bergegas maju untuk meraih gagang pedang Kunpeng, dan bertanya dengan pikiran sucinya, "Ada apa denganmu?" Kaisar binatang Kunpeng mulai menelan sajak dao dari pilar terjebak naga. Sambil menelan, dia berkata, "Meskipun itu bukan harta karun, pilar terjebak naga ini telah melewati tahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya dan digunakan untuk menyegel orang-orang kuat. Pilar ini mengandung banyak sajak dao. Pilar ini milikku. Pilar ini akan mengimbangi kekuatan hukum yang telah kukonsumsi." Setelah Kaisar binatang Kunpeng selesai berbicara, dia mengendalikan pedang Kunpeng untuk terbang lagi. Bang, bang, bang. Terdengar 7 suara keras berturut-turut, dan 7 pilar perangkap naga yang tersisa juga terputus. Ye Xuan mengabaikannya begitu saja dan berjalan kembali untuk meneruskan menghafal kitab suci kuno. Qin Tai'a tidak mengatakan apa-apa dan berkonsentrasi menghafal kitab suci kuno. Setelah beberapa saat, Ye Xuan menemukan bahwa cara menghafal ini sangat lambat, dan kuncinya adalah ia akan melupakannya dalam sekejap mata. Jadi ia menggunakan trik yang sama lagi dan memasuki kekosongan abadi lagi untuk menghafal kitab suci kuno. Pertama, dia menghafal teks suci bagian atas kitab suci Dewa Perang kuno yang diajarkan Qin Tai'a, meskipun dia telah mempraktikkan bagian atas kitab suci Dewa Perang kuno. Tetapi itu ditulis ulang oleh Qin Tai'a dengan kesadaran ilahiyahnya, dan ada beberapa perbedaan hakikat dari tulisan asli dalam kitab suci. Karena orang yang berbeda akan memiliki pemahaman yang berbeda ketika membaca teks suci yang sama. Sulit untuk mengatakan siapa yang memiliki pemahaman lebih baik, tetapi pemahaman Anda sendiri pasti yang paling cocok untuk Anda. Ye Xuan mula-mula menghafal paruh pertama kitab suci Dewa Perang kuno yang telah dipraktikkannya, lalu ia memperoleh beberapa wawasan tentangnya dan membandingkannya dengan apa yang telah dipraktikkannya, dan memperoleh beberapa wawasan baru. Kultivasi dapat ditunda hingga nanti. Ye Xuan segera mulai menghafal bagian kedua dari kitab suci Dewa Perang kuno. Karena saya belum berlatih bagian kedua dari kitab suci Dewa Perang kuno, maka lebih sulit mengingatnya daripada bagian pertama. Setelah menghafal kalimat pertama, 1 hari telah berlalu di dunia luar. Ye Xuan keluar dari kehampaan abadi, awalnya ingin mencari sesuatu untuk dimakan. Begitu dia keluar, dia melihat Qin Tai'a berdiri di depan tembok seperti tiang kayu, menatap kitab suci kuno di tembok, dan bahkan auranya menyatu dengan lingkungan sekitarnya. Ye Xuan mengeluarkan dendeng itu dan menggigitnya, lalu menyerahkannya dan bertanya, "Di mana kamu ingat?" "Aku sudah selesai menghafal kalimat pertama." Qin Tai'a tersadar dari lamunannya dan mengulurkan tangan untuk mengambil dendeng itu. "Aku juga." Ye Xuan tersenyum sambil mengunyah dendeng itu. Qin Tai'a mengerutkan kening dan berkata, "Mengapa kamu tidak menghafal bagian pertama dulu?" "Aku menghafalnya. Aku hanya menghafal bagian pertama dan kalimat pertama bagian kedua." Ye Xuan mengangkat bahu dan tersenyum. Qin Tai'a tertegun dan berkata, "Kamu tidak membual, kan? Apakah kamu pernah melihatku menyombongkan diri? Jika aku mengatakan aku telah mencatatnya, maka aku telah mencatatnya." Ye Xuan tampak tenang. Alis Qin Tai'a berkedut. Dia menghafal setengah dari kitab suci kuno hanya dalam 1 hari. Ini tidak bisa dijelaskan dengan bakat. Dalam hal menghafal kitab suci Dewa Pejuang kuno, pengalaman masa lalu Qin Tai'a terlalu mendalam. Dia menemukan setengah dari kitab suci kuno Dousen di sebuah relik kuno dan menghafalnya selama 3 bulan. 3 bulan bukanlah intinya. Intinya adalah saya menghabiskan waktu 3 bulan dan masih belum bisa mengingat apapun. Pada akhirnya, dia hanya bisa menggunakan pisau untuk mengukir kitab suci kuno di lengan kirinya, dan begitulah bekas luka samar di lengannya muncul. Ubahlah kalimat pertama dari bagian kedua kitab suci kuno itu menjadi pikiran-pikiran ilahi agar aku dapat melihatnya. Qin Tai'a ingin mengujinya. Ye Xuan tertawa dan berkata, "Tidak terlalu merepotkan. Masuklah bersamaku dan lihat aku membawamu terbang."
Kau akan mengerti setelah mencobanya. Sambil berkata demikian, dia kembali membuka kekosongan abadi dan menyeret Qintai masuk. Maka, mereka berdua mulai menghafal kitab suci Dewa Perang Kuno dalam kekosongan yang tak lekang oleh waktu. Titik titik titik. Titik titik titik. Setelah Qintai mencoba menghafal, dia segera menemukan kengerian kehampaan abadi, dan kecepatan menghafalnya meningkat lebih dari 100 kali lipat. 3 hari kemudian, keduanya muncul dari kekosongan abadi, dan keduanya telah menghafal kitab suci Dewa Perang Kuno secara lengkap. Setelah Qintai meninggalkan penjara lava, dia segera mengasingkan diri untuk berlatih di dunia kecil Kunsutian. Ye Xuan juga bersiap untuk mulai berlatih kitab suci Dewa Perang Kuno, tetapi saat dia hendak mengasingkan diri, pengawal pribadi Long Yuan datang melaporkan bahwa seorang tetua dari Tanah Suci ingin menemuinya. Jika itu adalah Tanah Suci lainnya, Ye Xuan belum tentu akan menemuinya, namun yang datang adalah Chang Yue Haige. Di atas ibu kota kuno Zhenyu, di kota Void. Ye Xuan mengundang para tetua Chang Yue Haige untuk menemuinya di kota Void. Sebuah menara Sanhai dibangun di kota Void. Dari atas menara Sanhai, orang dapat melihat gunung-gunung dan sungai-sungai di luar dunia kecil, yang sangat menakjubkan. Orang yang datang adalah sesepuh suci Chang Yue Haige, yang menyebut dirinya Kingsu. Ye Xuan merasakan aura pria itu dan mendapati bahwa dia persis seperti orang biasa, tanpa jejak kultivasi sama sekali. Dalam situasi seperti ini, biasanya hanya ada dua kemungkinan. Yang pertama adalah pihak lain benar-benar manusia biasa, dan yang kedua adalah tingkat kultivasi pihak lain tidak terduga. Seseorang yang dapat memasuki dunia kecil kota Void tidak mungkin seorang manusia biasa, jadi satu-satunya pilihan adalah yang kedua. Ye Xuan menyiapkan meja kopi dan kasur lipat, memberi isyarat mengundang, lalu bertanya Penatua Kingsu, ada apa dengan kemunculanmu di ibu kota kuno Zhenyu saat ini? Ekspresi Kingsu tenang, dan dia memiliki semacam sikap acuh tak acuh yang tidak peduli pada dunia, seolah-olah dia telah melihat sebab dan akibat dari dunia dan ingin melepaskan diri darinya. Aku pikir kau sudah lama ingin bertemu dengan para tetua tingkat atas Chang Yue Haige, kan? Ye Xuan tertawa, mengetahui bahwa pihak lain adalah seorang pria dengan pikiran jernih dan visi yang cemerlang. Jauh lebih mudah untuk berbicara dengan seseorang yang bermata jernih dan berpikiran jernih. Saya memiliki banyak konflik dengan Chang Yue Haige. Saya benar-benar heran mengapa Anda tidak datang untuk membuat masalah. Ye Xuan berkata sambil tersenyum. Tidak ada yang membingungkan tentang hal itu. Apa yang terjadi di masa lalu berada di luar ekspektasi Chang Yue Haige. Sebenarnya, itu semua adalah kecelakaan. Kingsu tampak acuh tak acuh. Dia bahkan mengambil cangkir teh dan menyesapnya. Dia tidak punya niat untuk memulai konflik. Maksudmu, Chang Yue Haige tidak akan mengejar kematian Long Ming? Ye Xuan bertanya dengan rasa ingin tahu. Long Ming mengirimkan Void Blade untuk menghadapi malapetaka seperti yang ditugaskan olehku. Dia seharusnya segera kembali ke Tanah Suci setelah mengirimkan Void Blade, tetapi dia melakukan lebih banyak hal. Meskipun beberapa kejahatannya tidak dapat dihukum mati, tidak ada yang dapat dia lakukan saat menghadapi malapetaka. Kingsu berkata tanpa daya. Bukankah Chang Yue Haige adalah yang terbaik dalam menentukan takdir? Apakah kamu pernah menghitung nasib Long Ming? Ye Xuan bertanya lagi. Saya sudah menghitungnya. Saya tahu dia akan mengalami musibah, tetapi saya tidak tahu apakah itu musibah yang fatal. Mungkin itu bukan musibah yang fatal. Karena apa yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir sangat berbeda dari apa yang terlihat dalam ramalan. Jawab Kingsu. Apakah berbeda dengan ramalan? Apa bedanya? Ye Xuan menjadi semakin penasaran. Itulah alasan saya datang ke sini. Sebelum menjelaskan semua ini, ada satu hal yang ingin saya sampaikan terlebih dahulu. Kingsu terdiam sejenak, lalu setelah hening sejenak, dia melanjutkan, meskipun Long Ming telah meninggal, ramalan bintang ibel yang dia sampaikan tidak pernah salah. Ye Xuan mengangkat alisnya. Meskipun dia sudah menduga hal ini sejak lama, dia masih sedikit gugup ketika dia benar-benar mendengarnya dari mulut tetua suci Chang Yue Haige. Lagi pula, ramalan bintang ibel terkait dengan nasib Gai dan Tong. Sekarang kamu menyebutkan ramalan bintang ibel lagi, apa tujuanmu? Ye Xuan bertanya dengan suara berat. Jangan gugup, Chang Yue Haige tidak pernah menggunakan cara ekstrim untuk mengganggu takdir. Ramalan bintang ibel memang ada, tetapi bintang ibel yang disebutkan dalam ramalan itu adalah satu, bukan dua. Kingsu melanjutkan. Ye Xuan bingung lagi dan bertanya, apa maksudmu? Gai dan Tong jelas merupakan dua orang, jadi bagaimana ramalan bintang ibel bisa membuatnya tampak seolah hanya ada satu? Kingsu menjelaskan ya, hanya ada satu bintang ibel dalam ramalan bintang ibel. Menurut jam matahari Chang Yue Haige dan hasil deduksi Sungai Tianming, ketika bintang ibel terbit, satu akan jatuh, dan hanya satu dari mereka yang dapat muncul di langit. Dengan kata lain, dari garis keturunan kedua Ratu Ibel Kehampaan, hanya satu yang dapat bertahan hidup.
Ye Xuan langsung berpikir bahwa saat pertama kali bertemu Gai dan Tong, Tong sudah sakit parah dan koma. Dilihat dari situasinya, jika Tong tidak bertemu dirinya sendiri, dia pasti sudah mati, dan pada akhirnya hanya Gou yang tersisa, yang merupakan bintang ibel yang selamat dari ramalan bintang ibel. Memikirkan hal ini, Ye Xuan segera menyingkirkan ekspresi di wajahnya dan mulai mendengarkan dengan saksama cerita pihak lain. King Su melanjutkan, menurut kesimpulan dari jam matahari dan air sungai takdir, salah satu dari dua bintang ibel akan jatuh, dan yang lainnya akan muncul di langit. 10 tahun kemudian, bintang ibel akan muncul di Changyue Haige dengan bilah roh virtual dan merampas bilah roh virtual lainnya, menyebabkan Changyue Haige mengalami bencana. Ketika Ye Xuan mendengar ini, dia tiba-tiba menyadari sesuatu dan terkekeh. Artinya, Anda, Paviliun Changyue Hai, telah memperhitungkan bahwa tanah suci Anda dalam bahaya kehancuran. Untuk mencegah bintang ibel pergi ke Paviliun Changyue Hai, Anda mengambil inisiatif untuk mengirimkan Void Spirit Blade. King Su tidak menghindar dari pertanyaan itu dan mengakui, ya, ini adalah metode untuk lolos dari malapetaka yang aku temukan setelah berdiskusi dengan Master Paviliun dan tetua suci lainnya. Demi sebuah ramalan, kau rela menyerahkan setengah dari senjata kekaisaran kuno. Kau benar-benar rela menghabiskan banyak uang. Ye Xuan tidak tahu bagaimana cara menilai cara melarikan diri dari malapetaka ini. King Su melanjutkan, saya sudah mengatakannya sebelumnya, Changyue Haige selalu menyelamatkan dirinya sendiri dengan melompat keluar dari hubungan sebab dan akibat. Dari apa yang kau katakan, tampaknya murid utamamu ingin mengambil kembali Void Spirit Blade, bukankah kau yang mengaturnya? Ye Xuan bertanya sambil tersenyum. Ketika Chu Ziqiu berada di dalam perbendaharaan Dewa Pedang, ia pernah berencana untuk merebut Void Blade Dark. Inilah yang sedang dibicarakan Ye Xuan. Tentu saja tidak. Apa yang dilakukan Chu Ziqiu tidak diperintahkan oleh guru, tetapi dia melibatkan Changyue Haige dalam sebab dan akibat. Tepatnya, mengirimkan pedang suling adalah keputusan yang dibuat oleh Master Paviliun dan Tetua Suci setelah menyimpulkan ramalan, tetapi itu hanyalah setengah dari senjata kekaisaran, dan banyak murid di sekte tersebut yang keberatan. King Su menghela napas. Ketika mereka berdua sedang berbicara, Tong berlari dengan langkah cepat, mengeluarkan buah spiritual dari tas kain dan meletakkannya di meja kopi, lalu yang kedua dan ketiga, dan dengan hati-hati menata buah spiritual itu dalam satu baris yang rapi. Di mana kamu mengambilnya? Tanya Ye Xuan. Tong segera menunjuk ke hutan suci di timur dan berkata, di sana. Ambil saja dan makan saja, tidak perlu membawanya, kata Ye Xuan sambil tersenyum. Tong menunjukkan jari-jarinya, lalu menggunakan kedua tangannya untuk menunjukkan 6 jari, dan berkata, jumlahnya banyak, bagilah sama rata, 3 untuk saudara laki-lakiku, dan 3 untuk aku dan saudara perempuanku. Ye Xuan tidak dapat menahan tawa. 3 orang berbagi 6 buah spiritual, dan 1 orang mendapat 3, dan mereka masih menyebutnya sebagai pembagian yang sama. Tak usah dijelaskan lagi, Gao akan memberikan keduanya kepada adik perempuannya. Bagaimanapun, cara Hitomi membagi sesuatu selalu aneh. Ye Xuan mengulurkan tangannya dan melambai ke arah pintu sambil berteriak, masuk, masuklah. Titik titik titik, titik titik titik. Baru kemudian Gao masuk dari luar pintu, berdiri di depannya, dan melirik King Su dengan pandangan sekilas. Dia tampak sangat waspada, bahkan sedikit galak, dan penampilannya sangat menarik. Ye Xuan mengambil buah spiritual, menaruhnya di tangan Gai, dan berkata, ini untukmu. Ajak adikmu bermain. Gai dan Tong membawa pedang suling di punggung mereka. King Su telah menatap mereka sejak mereka masuk. Gai mengangguk setuju dan menarik Tong keluar. Ekspresi King Su sedikit serius, dan dia berkata kamu benar-benar memberikan Void Spirit Blade kepada mereka. Apakah ada masalah? Tanya Ye Xuan. Belum lagi mereka adalah bintang ibel, usia mereka saja sudah membuat mereka tidak cocok untuk membawa senjata sekuat itu, kata King Su dengan suara yang dalam. Apa yang ingin kau katakan? Apakah kau khawatir mereka akan secara tidak sengaja melukai seseorang dengan Void Blade? Ye Xuan terkekeh. Tentu saja, jika sesuatu yang tidak terduga terjadi pada prajurit kekaisaran kuno, ada kemungkinan jutaan orang akan terbasmi, kata King Su serius. Ye Xuan terkekeh dan berkata, tidak ada bedanya. Bahkan jika aku mengambil kembali Void Spirit Blade, jika mereka tidak tahu betapa seriusnya situasi ini, 1 juta orang akan terbasmi jika mereka bertarung. Sejak Ratu Hao Wei menggunakan kabut untuk menutupi cacat fisik mereka, kekuatan kedua gadis kecil itu telah mencapai tingkat setengah langkah dewa bela diri, dan pukulan mereka cukup kuat untuk mengguncang dunia. Jika Anda tidak tahu keseriusan situasinya, Anda bahkan tidak memerlukan Void Blade, pukulan acak dapat membasmi seseorang. Maka tindakan mereka harus dibatasi. King Su tampak sedikit serius. Kau terlalu banyak berpikir. Sejujurnya, aku lebih percaya pada mereka daripada orang dewasa yang licik. Ye Xuan menoleh keluar jendela, memperhatikan 2 gadis kecil yang duduk di tepi tebing sambil mengunyah cahaya spiritual,
lalu berkata mungkin kalian tidak tahu betapa ketatnya mereka dalam mematuhi aturan. Sebelumnya, saya tidak memahaminya, dan saya pikir mereka anak-anak yang liar dan sulit dididik. Namun, ternyata tidak demikian. Mereka sangat disiplin. Jika ada sesuatu yang belum diberitahukan, mereka mungkin tidak tahu harus berbuat apa. Namun, selama kalian menjelaskan aturan kepada mereka dengan jelas, mereka akan mematuhinya dengan ketat. Bahkan sampai pada tingkat yang menurut saya berlebihan. Kingsu terdiam dan tidak menjawab. Ye Xuan melanjutkan, tahukah kamu mengapa aku memilih untuk menyelamatkan mereka? Kingsu mengangguk dan berkata, saya ingin mendengar detailnya. Dulu ketika mereka berada di ibu kota kekaisaran, mereka dibawa ke kota dan dijual. Adik perempuannya sakit, dan kakak perempuannya menunjukkan warna mata yang aneh. Setelah mereka ditemukan, orang banyak mulai mengusir mereka. Ye Xuan mengenang saat ia bertemu Gai dan Tong di Chaohua, dan melanjutkan, saya tidak tahu bagaimana mereka bisa bertahan hidup di alam liar dan tumbuh hingga ukuran itu. Tetapi satu hal yang pasti, Gai memiliki kemampuan untuk membasmi Wu Zong saat itu. Namun, ketika ia diusir oleh orang banyak dengan sapu, ia tidak membasmi warga sipil. Seseorang yang tumbuh di alam liar dan bahkan tidak bisa berbicara, tidak membasmi ketika ia diusir, yang cukup untuk menjelaskan sifat mereka. Setelah menyelesaikan ceritanya, Ye Xuan berbalik untuk menanyakan pertanyaan yang paling mengkhawatirkan setelah mengatakan begitu banyak, bisakah kamu menjelaskan tujuanmu? Kingsu terdiam beberapa saat lalu berkata sebenarnya, alasan kedatanganku kali ini adalah karena ramalan bintang Ibel telah berubah. Cahaya tajam melintas di mata Ye Xuan, dan dia berkata, silakan. Aku juga penasaran tentang bagaimana ramalan itu akan berubah. Ramalan sebelumnya tentang bintang Ibel adalah 1 bintang, tetapi sekarang menjadi 2. Kingsu perlahan memberikan jawabannya. Lalu kenapa? Ye Xuan terus bertanya tanpa ekspresi apapun. Sebelum datang ke sini, aku berencana untuk membujukmu agar membatalkan ramalan bintang Ibel. Namun, setelah kejadian tadi, aku merasa tidak perlu membujukmu. Bukannya aku pikir kau bisa mengubah ramalan bintang Ibel, tetapi menurutku mustahil untuk membujukmu sama sekali. Kingsu mendesah. Ye Xuan tertawa dan berkata, memang sangat mudah untuk berbicara dengan seseorang yang berpikiran jernih dan berpandangan jernih. Tidak perlu mengatakan omong kosong yang tidak perlu. Kamu benar, bahkan jika ramalan bintang Ibel itu benar, itu tidak akan mengubah pikiranku. Selain itu, takdir yang disimpulkan oleh Chang Yue Haige tidak pernah akurat bagiku. Kingsu menjelaskan faktanya, Anda sama sekali tidak memiliki nomor takdir. Jawaban yang diberikan oleh Huayan adalah kekacauan. Sebenarnya, Chang Yue Haige tidak pernah memberikan takdir Anda. Jadi tidak ada pertanyaan apakah itu akurat atau tidak. Bahkan jika kita tidak membicarakan takdirku, mari kita bicarakan saja ramalan bintang jahat itu. Apakah kamu menghitungnya dengan benar? Ye Xuan bertanya sambil tersenyum. Kingsu tertegun dan tidak tahu bagaimana menjawab. Karena tidak ada cara untuk menjawab pertanyaan ini. Apakah itu akurat? Lalu mengapa ramalan bintang Ibel berubah? Tidak bisa mengatakannya. Ramalan tentang bintang jahat itu memang disimpulkan menggunakan jam matahari dan air dari Sungai Tianming, jadi tidak mungkin salah. Melihat dia tidak mengatakan apa-apa, senyum Ye Xuan menjadi semakin intens bagaimanapun. Ramalan adalah ramalan, dan itu tidak pernah menjadi fakta. Ramalan bintang Ibel dapat diubah sekali, dan dapat diubah untuk kedua kalinya. Oleh karena itu, sebelum sesuatu terjadi, tidak peduli prediksi apa yang Anda buat, itu tidak ada bedanya dengan kentut. Ramalan takdir 10 tempat suci di Kyushu dikatakan omong kosong. Kingsu tidak dapat menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Kata-katanya sangat kasar, tetapi dia tidak dapat membantahnya. Tidak mungkin. Ramalan bintang Ibel memang pernah berubah sekali. Siapa yang bisa menjamin tidak akan ada perubahan kedua? Kingsu menarik napas dalam-dalam dan berkata, apakah kau ingin tahu lintasan asli ramalan bintang Ibel? Ye Xuan memang penasaran, ceritakan padaku tentang hal itu. Dalam ramalan aslinya, tentara Long Yuan akan menyerang ibu kota kuno Zhenyu dalam 10 tahun, dan akhirnya dikalahkan di depan ibu kota kuno Zhenyu. Tahukah kau mengapa? Kingsu tidak langsung menyelesaikan kata-katanya, tetapi apa yang ingin ia ungkapkan sebenarnya sangat jelas. Maksudmu bintang Ibel itulah yang menghalangi pasukan Long Yuan di kota kuno Zhenyu? Tanya Ye Xuan. Ya, menurut lintasan asli ramalan bintang Ibel, setelah Chang Yue Haige menghadapi bencana, bintang Ibel membawa 2 bilah roh virtual dan mengalahkan pasukan Long Yuan di depan ibu kota kuno Zhenyu. Era Jenderal Dewa Long Yuan pun berakhir. Kingsu perlahan menceritakan lintasan asli ramalan bintang Ibel. Ye Xuan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening setelah mendengar ini, tetapi kenyataan dan ramalan membentuk 2 lintasan yang sangat berbeda. Pembangunan tembok kota ibu kota kuno Zhenyu berjalan dengan tertib. Lelang kedua tanah untuk kota Wanzhou berjalan sesuai rencana, dan 10 miliar batu roh lainnya diinvestasikan di ibu kota kuno Zhenyu.
Sementara ibu kota kuno Zhenyu sedang membangun benteng pertahanan, negara kuno Tianyao juga menjadi cemas. Kaisar Ibel di Tian memerintahkan 9 suku untuk merekrut 1,5 juta tentara, bersumpah untuk merebut kembali ibu kota kuno Zhenyu. Namun, kali ini, pemimpin pasukan setan langit yang dipilih oleh Kaisar Setan di Tian adalah pendeta tinggi Kaisar Setan, Mo Yu. Raja Ibel Yama menolak menerima hal ini dan menulis surat yang menegaskan untuk memimpin pasukannya sendiri. Kaisar Ibel di Tian mengeluarkan dekrit untuk menegurnya dan memerintahkannya untuk menyerahkan kekuatan militer pasukan Ibel Surgawi yang berjumlah 500.000 orang. Kedua belah pihak sedang dalam tarik-menarik dan sulit mencapai hasil dalam waktu singkat. Negara kuno Tianyao merekrut 1,5 juta tentara untuk merebut kembali ibu kota kuno Zhenyu. Untuk mencegah serangan balik pasukan Tianyao, Kaisar Manusia mengirim Jenderal Fan Gongyuan dari pasukan Nanhuang untuk memimpin 500.000 pasukan guna membantu pasukan Long Yuan dalam menjaga ibu kota kuno Zhenyu. Bukankah mereka datang ke sini hanya untuk mencuri pujian? Pei Sanyu adalah orang yang terus terang. Ketika mendengar bahwa Kaisar Manusia akan mengirim orang untuk membantu pertahanan, dia langsung mulai mengumpat. Fang Qianqiao bersikap tenang dan berkata, bukan begitu. Bangsa Ibel Surgawi kuno telah merekrut 1,5 juta prajurit untuk melancarkan serangan balik. Serangan pasukan Ibel Surgawi kali ini pasti sangat dahsyat. Kita hanya memiliki 800.000 prajurit, yang tampaknya agak lemah. Tidak selalu merupakan hal yang buruk untuk meminta bantuan seseorang. Siapa itu Tuan Fan? Bagaimana mungkin orang yang hanya tinggal di Nanhuangzu bisa membantu kita? Pengaturannya untuk Nanhuangzu tidak berbeda dengan pengasingan. Sekarang setelah kita menaklukkan ibu kota kuno Zhenyu, dia bisa datang ke sini dan tinggal selama 2 tahun, dan kemudian dia akan menjadi jenderal terkenal di Zhou Agung. Pei Sanyu sangat marah ketika membicarakan hal ini. Fang Qianqiao hanya menggelengkan kepala dan tersenyum, tidak menanggapinya. Pei Sanyu sangat marah hingga dia menggaruk kepalanya dan berkata, tidak, aku akan berbicara dengan jenderal. Jenderal sedang menyendiri dan tidak bisa diganggu. Dia tidak punya waktu untuk berurusan denganmu. Fang Qianqiao buru-buru menghentikannya. Kalau begitu aku akan bicara dengan Mayor Jenderal. Pei Sanyu mengubah targetnya ke Ye Xuan lagi. Dia akan merasa tidak nyaman jika tidak menemukan seseorang yang dapat membuat keputusan untuk mengatakan semua yang ingin dia katakan. Jenderal muda itu juga sibuk, jadi jangan ikut campur dengan urusanmu. Selain itu, Kaisar Manusia juga punya ambisi. Sebelum ibu kota kuno Zhenyu hancur, Kaisar Manusia mungkin sedikit khawatir, tetapi begitu ibu kota kuno Zhenyu hancur, Kaisar Manusia pasti akan berambisi untuk menyapu bersih wilayah barat jauh. Dia pasti akan mengirim orang ke sana. Fang Qianqiao menasihati. Ketika kita menyerang ibu kota kuno Zhenyu, dia bahkan tidak membantu. Namun sekarang dia berambisi. Ambisi ini datang dengan mudah. Pei Sanyu menjadi semakin marah saat berbicara. Memang benar bahwa pasukan Zhou Agung yang dipimpin oleh Kaisar Manusia tidak ikut serta, tetapi terlalu berlebihan jika dikatakan bahwa mereka tidak membantu sama sekali. Faktanya, dari sudut pandang situasi perang, Kaisar Manusia menempatkan 1 juta pasukan di kota Longxiang dan mengikat 300.000 tentara Ibel Surgawi di kota Jixue, yang merupakan bantuan terbesar bagi kami. Fang Qianqiao memiliki pemahaman yang mendalam tentang situasi tersebut. Bagi orang yang jujur, seperti Pei Sanyu, ia hanya mengakui prestasi yang diraih dengan darah, namun pada kenyataannya, pemain catur yang sesungguhnya bukanlah bidak catur. Aku masih tidak senang, kata Pei Sanyu dengan marah. Fang Qianqiao mengulurkan tangan dan menepuk bahunya, sambil berkata, jangan khawatir. Sebenarnya, jika dilihat dari sudut pandang lain, jika Kaisar Manusia ingin menempatkan bidak catur di kota kuno Zhenyu, maka sebagai gantinya, ia harus menyerahkan bidak catur. Selama hal itu bermanfaat bagi situasi pertempuran, hal itu bukanlah hal yang buruk. Fang Qianqiao menjelaskan. Pei Sanyu menggaruk kepalanya dan bertanya, apa yang kamu katakan? Mengapa aku tidak mengerti sepatah kata pun yang kamu katakan? Fang Qianqiao menggelengkan kepalanya dan tertawa, berkata sangat sulit untuk berbicara dengan seseorang yang terus terang seperti Anda. Sederhananya, selama Anda setuju untuk membiarkan Tuan Fan datang ke ibu kota kuno Zhenyu, Sang Jenderal dapat mengajukan beberapa permintaan kepada Kaisar. Misalnya, Fang Qianqiao berkata sambil mengambil bidak catur di kota Longxiang pada peta, memindahkannya sepanjang sungai Snowy, dan meletakkannya di atas kota Snowy. Pei Sanyu telah memimpin Kam Hercules selama lebih dari 1 dekade. Ketika dia melihat gerakan catur ini, dia langsung memahaminya dan bertanya dengan heran, apakah kamu mengatakan bahwa Kaisar Manusia akan menyerang kota salju? Fang Qianqiao tersenyum misterius dan berkata, sulit bagiku untuk mengatakannya. Itu tergantung pada seberapa ambisius Kaisar Manusia itu. Tetapi jika itu aku, ketika negara Ibel kuno menyerang ibu kota penjara kuno,
mengirim pasukan untuk menyerang kota salju akan menjadi langkah terbaik. Lalu apa yang perlu ditakutkan? Hajar saja dia, Pei Sanyu berkata dengan mata terbelalak. Menurut kami itu bagus, tetapi tidak semua orang akan setuju. Itu masih tergantung pada apa yang dipikirkan Kaisar Manusia. Setelah Fang Qiangqiao selesai berbicara, dia menatap peta dan merenung. Di depan kuil Haoiwei, Ye Xuan membawa Gai dan Tong ke kuil untuk melihat mural permaisuri Haoiwei. Bagaimanapun, permaisuri Haoiwei adalah ibu dari kedua gadis kecil itu, dan Ye Xuan juga berharap mereka dapat mengingat seperti apa rupa permaisuri Haoiwei. Gai suka melihat mural permaisuri Haoiwei. Setiap kali berdiri di depan mural itu, ia akan menatapnya dalam diam untuk waktu yang lama. Tong semakin penasaran, lalu menunjuk ke arah Dewa Pedang di mural dan bertanya, siapa dia? Dia adalah orang kuat yang menindas suatu era, Dewa Pedang di generasinya. Ye Xuan mencubit wajah kecilnya dan menjawab. Apakah dia sangat kuat? Tong bertanya lagi dengan rasa ingin tahu. Sangat mengesankan. Apakah kamu sebaik saudaramu? Dewa Pedang Xuan Lige memang yang terbaik di zamannya. Ye Xuan tidak perlu malu mengakui dia lebih baik dari saudaraku. Tong langsung membuka mulutnya membentuk lingkaran kalau begitu dia sungguh hebat. Ketiganya keluar dari kuil Haoiwei dan melihat pasukan memasuki kota. Baju zirah tentara ini agak berbeda dengan tentara Long Yuan, dan sekilas terlihat bahwa itu adalah tentara dari negara lain. Ye Xuan tidak pernah peduli dengan urusan militer tentara Long Yuan, jadi dia tidak tahu bahwa ada pasukan yang datang untuk membantu pertahanan. Di jalan, para penjaga tentara Long Yuan yang menjaga ketertiban sedang mendiskusikan masalah ini. Ye Xuan memiliki pendengaran yang baik dan dapat mendengar dengan jelas bahwa pasukan yang memasuki kota itu berasal dari negara belantara selatan, dikirim oleh Kaisar Manusia untuk membantu pasukan Long Yuan dalam menjaga ibu kota kuno Zhenyu. Di mata kebanyakan orang, pasukan Southern Wilderness ini hanya ada di sini untuk mendapatkan prestasi militer. Ye Xuan sama sekali tidak mempedulikannya. Ketika dia berada di ibu kota kekaisaran, Kaisar ingin memberi hadiah pada Ye Xuan, tetapi dia pergi begitu saja dan menolak menerima hadiah itu. Jika dia menerima hadiah itu saat itu, dia akan menjadi bangsawan dinasti Zhou. Ye Xuan bahkan tidak menginginkan gelar atau penghargaan. Pandangannya sudah lama beralih dari ketenaran, kekayaan, dan kekuasaan. Dia hanya fokus pada jalur seni bela diri dan tentu saja tidak peduli dengan prestasi apapun. Di mata dunia, itu adalah gelar kehormatan yang sulit didapat. Di mata Ye Xuan, gelar-gelar berjasa hanyalah sarana bagi penguasa kekaisaran untuk mengekang orang. Menerima penghargaan berarti mengakui hubungan antara raja dan rakyatnya. Ye Xuan tidak tertarik pada tahta, tetapi dia tidak akan pernah tunduk pada kekuatan kekaisaran, jadi dia tidak akan pernah menerima hadiahnya. Siapapun yang ingin bersaing demi prestasi dapat terus maju dan bersaing. Ye Xuan hanya akan menonton dengan tenang dan tidak ikut campur. Di dunia di mana yang kuat dihormati, kekuatan adalah satu-satunya hal yang penting, dan semua hal lainnya hanyalah awan yang berlalu. Ye Xuan berdiri di depan kuil Haoiwei, menatap pasukan belantara selatan memasuki kota dengan senyuman di wajahnya, dan mengevaluasi efektivitas tempur pasukan ini di dalam hatinya. Tepat pada saat ini, seorang wanita berpakaian merah datang berlari kencang dari kejauhan, menunggang kudanya dengan kecepatan tinggi, memaksa pasukan yang memasuki kota untuk menyerah. 1040